Selamat kepada tuan rumah, kepemilikan yang sukses. Kalikan nilainya dengan 10.000 kali pabrik daur ulang. Saya sebenarnya memiliki Giga Factory. Sampah yang diambil oleh tuan rumah akan didaur ulang oleh pabrik. Baik, kembalikan hadiah tinggi. Kalikan dengan 10.000 kali. King Lee, tidak bisakah Anda putus? Aku akan menghasilkan banyak uang untuk mendukungmu. Pekerjaan itu hilang. Uang apalagi yang Anda hasilkan? Seorang anak laki-laki miskin dari pedesaan sepertimu. Ini adalah kehidupan memungut sampah. Bagaimana Anda bisa layak bagi saya? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tentang saya? Bahkan jika saya tidak memiliki kemampuan lagi, saya tidak akan pergi memungut sampah. Saya tidak akan pernah memungut sampah dalam hidup saya. Pergi Anda. Selamat kepada tuan rumah, kepemilikan yang sukses. Kalikan nilainya dengan 10.000 kali pabrik daur ulang. Saya sebenarnya memiliki Giga Factory. Sampah yang diambil oleh tuan rumah akan didaur ulang oleh pabrik. Baik, kembalikan hadiah tinggi. Kalikan dengan 10.000 kali. Saya harus mengujinya terlebih dahulu. Selamat kepada tuan rumah, berhasil mengambil botol minuman yang ditinggalkan. Kekayaan 1.000 yuan. Ini harus 100 tidak. Ini benar-benar 10.000 kali. Kartu ban menerima 1.000 yuan. Ini benar-benar ada di sini. Hai Giga Factory. Apakah Anda legal dan patuh? Jangan menolak ke belakang. Saya dibawa pergi oleh Paman He. Yakinlah dari tuan rumah, memastikan kepatuhan dan legalitas. Oke, lalu apa lagi yang harus saya lakukan? Pergi ke tempat pembuangan sampah untuk membeli barang. Dunia paling tidak seperti orang kaya. 100 miliarder. Itu berlangsung selama 30 tahun. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengambil botol kaleng. Kekayaan 1.000 yuan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengambil puntung rokok yang dia hisap. Kekayaan 500 yuan. Menjadi kaya, menjadi kaya. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengambil kantong plastik. Kantong sampah daur ulang tanpa batas O1. Mengapa begitu ringan? Hai Giga Factory, daur ulang kantong sampah tanpa batas. Apa artinya? Saya membuang begitu banyak sampah. Mengapa begitu ringan? Daur ulang kantong sampah tanpa batas. Sampah dapat didaur ulang secara langsung. Tidak perlu tuan rumah memegangnya sepanjang waktu. Kantong sampah terlihat setelah didaur ulang. Masih menonjol. Tapi itu kosong di dalam. Jadi tidak ada bobot. Oh, sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi. Tidak ada tempat untuk membuang sampah. Ini hanya sebentar. Saya sudah mendapatkan lebih dari 90.000 yuan. Ini jauh lebih baik daripada pergi bekerja. Anda tidak mencari pekerjaan. Ambil sampah di sini. Tidak ada sewa hari ini. Pindahkan saja aku keluar. Hei, akhirnya aku memblokirmu. Aku akan membayarmu sewa sekarang. 3 bulan pertama. Jangan main-main denganku. Kamu anak malang, lihat. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Saya mengambil sampah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mengambil begitu banyak uang dengan memungut sampah? Dan saya belum pernah melihat Anda mengambilnya sebelumnya. Anda baru mulai mengambilnya. Saya mengambil sewa 3 bulan. Saya tidak percaya. Percaya atau tidak? Jangan tunda saya memungut sampah untuk Anda. Selamat kepada tuan rumah. Selesaikan misi pemulung utama. Tingkatkan ke pemulung perunggu. Memungkinkan pengumpulan sampah keterampilan baru. Ada kesempatan untuk mendapatkannya. Item super yang ditingkatkan. Mengapa saya tidak mempercayainya? Anak ini bisa menghasilkan banyak uang dengan memungut sampah. Perkuat keterampilan untuk memulai. Tuan rumah mengambil senilai 1 yuan. Cincin plastik. Toko diperkuat sebagai jari paman super gemuk. Cincin giok sweat. Setidaknya, biayanya ratusan ribu atau bahkan jutaan. Beritahu saya. Bagaimana Anda menghasilkan uang? Belum lagi memungut sampah. Saya benar-benar tidak percaya. Anda melihat berapa nilai cincin ini? Cari online. Lebih dari 1 juta. Cincin sekecil itu sebenarnya sangat mahal. Kamu adalah orang yang memungut sampah. Dari mana uang itu berasal? Anda adalah orang pedesaan yang memungut sampah. Dia benar-benar memakai 1 juta cincin. Bagaimana dengan saya? Sebenarnya, adalah seorang miliarder. Sebenarnya, saya hanya ingin memungut sampah. Rasakan pengalaman hidup. Biarkan saya mengambilnya sampai saya berusia 30 tahun. Saya harus kembali. Kelola bisnis keluarga triliunan dolar. Sangat menjengkelkan untuk dipikirkan. Mengapa saya tidak terlalu mempercayainya? Jika Anda benar-benar seorang miliarder, mengapa kamu tidak menemukan rumah yang lebih baik untuk ditinggali? Hei, lamaranmu bagus. Anda memberikan uang yang lebih bayar kepada saya. Saya berganti rumah untuk ditinggali. Perpisahan dengan Xiaoye. Pikirkan tentang bibituan tanah yang biasa. Betapa baiknya itu bagi Anda. Anda menyeret sewa 1.500 yuan. Aku bahkan tidak mendesakmu untuk pergi. Selain itu, Anda terbiasa tinggal di sini. Kanan. Baru saja, karena sewa, anjing itu meremehkan orang-orang. Saya tidak mengakuinya ketika saya menoleh. Tunggu sampah memungut 100 juta. Beli saja rumah besar. Maka saya akan melakukan yang terbaik. Tinggal sedikit lebih lama. Saya akan mengambil sampah. Saya mengambil 1 hari lebih sedikit sekarang. Menghargai. Hilang. Oh, anak ini benar-benar menghasilkan uang. Cincin itu sangat berharga. Tapi miliarder. Saya tidak percaya. Bagaimana bisa ada miliarder memungut sampah setiap hari? Bos. Saya melihat Anda memungut sampah kembali di pintu. Semua orang mengambilnya. Botol dan karton dapat dijual untuk mendapatkan uang. Kamu orang yang tidak berperasaan. Mengapa Anda bahkan mengambil kulit telur yang pecah? Ada apa dengan kulit telur yang dihancurkan? Kulit telur yang dihancurkan bernilai 500 yuan. Memotong. Saya mengatakan bahwa Anda tidak hanya kekurangan hati. Masih bodoh. Beri aku sebotol teh hijau itu. Anda menginginkan botol besar dan kecil. Botol 10 buah. Botol besar 100. Apa? 10 botol kecil, 100 botol besar. Apa yang salah? Kulit telur Anda yang dihancurkan bisa dijual seharga 500 yuan. Teh hijau saya yang baik. Apa salahnya menagih Anda 100 yuan? Sekarang harganya telah meningkat. Saya sampah. Anda bukan sampah. Jika Anda memberi saya sampah, saya akan membeli botol besar. Tidak mudah menginginkan sampah. Coklat ini telah kedaluarsa. Ini dia. Sekarang Anda dapat membeli teh hijau. Keterampilan peningkatan tuan rumah diaktifkan. Ambil coklat kedaluarsa. Hadiahi coklat super energi. Hei bos, ambilkan aku sebotol teh hijau, botol besar. Anak ini benar-benar bodoh. Ambil sepotong coklat kedaluarsa sebagai batu bata emas. Coklat super dari penghargaan Giga Factory. Itu harus menjadi produk berkualitas tinggi. Sebotol teh hijau. 100 yuan tidak kurang.
Berbalik. 100 yuan ke akun. Hai. Kamu benar-benar mengira aku bodoh. Lihat tidak? Giok Sweat. Jika Anda tidak mengerti, cari di internet. Anda melihat ke belakang dan memikirkannya. Anda mengambil 100 yuan saya. Tembakau dan alkohol tidak dapat dikembalikan. Tangan panas tidak panas. Pikirkan tentang hal itu ketika Anda pergi. Ini bernilai 1 juta. Pria ini sangat kaya. Mengapa kamu masih keluar untuk memungut sampah? Hotel Bintang 5. Saya tidak berani pergi ke tempat ini sebelumnya. Yang ini. Selamat datang, Tuan. Kumpulkan kain lap dan lewati pintu belakang. Saya mengambil kain lap. Datanglah ke Hotel Bintang 5 untuk makan malam. Di mana restorannya? 1 orang. Tuan, tolong. Singkirkan kain ini. Membuatnya terlihat oleh tamu di aula. Ini memalukan. Saya baru saja membersihkan tempat. Saya akan melemparkannya sekarang. Anda tidak menginginkannya lagi. Kanan. Saya tidak ingin kain ini. Hei, jangan berikan padaku. Ambil kain lap. Mengapa Anda datang ke sini? Anak berambut hijau ini bisa memberikannya jika dia mau. Apa bedanya bagi pemulung sampah? Aduh, Luo Xiao mengunjungi hotel kami. Ini adalah kehormatan besar. Ye Chen. Li Qingli. Anda tahu. Luo Hai. Dia adalah Ye Chen. Ban serep yang dulu melecahkanku sebelumnya. Ah, apa? Ternyata itu adalah pemulung sampah. Ini benar-benar katak yang ingin makan daging angsa. Ikuti kebajikan Anda sendiri, Ye Chen. Anda juga memiliki pekerjaan sebelumnya. Bagaimana saya bisa direduksi untuk memungut sampah sekarang? Lihat saja saya. Kamu adalah orang yang memungut sampah. Ban serep. Pelecehan. Ketika kamu memakanku dan meminumku. Mengapa Anda tidak mengatakan itu? Kamu adalah orang yang memungut sampah. Makan milikmu dan minumlah milikmu. Gaji 1 bulan. Ini tidak sebanyak makanan bayi saya. Adalah. Cepat beri dia sampah. Jangan memengaruhi suasana hati Luo Xiao untuk bersantap. Ini adalah Hotel Bintang 5. Bukan restoran kecil yang rusak. Kamu adalah orang yang memungut sampah. Apakah layak di sini? Ambil boneka beruang utuh. Kekayaan 50.000 yuan. Ambil boneka kelinci yang sedikit lebih tua. Kekayaan 50.000 yuan. Perkuat keterampilan untuk memulai. Ambil mobil boneka yang sedikit lebih tua. Sebuah mobil mewah senilai 35 juta yuan diberikan. Di mana saya memarkir mobil saya? Siapa yang tahu mobil compang-camping Anda? Di mana harus berhenti? Atau keluar dan cari sendiri? Tuan rumah mobil mewah Anda yang diparkir di depan pintu. Kunci mobil ada di saku celana Anda. Benar-benar ada. Qingli, lihat dia. Itu tidak akan bodoh. Memungut sampah bisa sangat membahagiakan. Bahagia. Tentu saja saya senang. Kalian ingin memberiku lebih banyak sampah. Saya bahkan lebih bahagia. Anda sakit. Oke, kamu benar-benar menghibur kakakku. Demi Anda. Saya memiliki kartu ban di sini. Kata sandinya adalah 61 detik. Aku memberimu hadiah. Siapa yang langka untuk kartu Anda yang rusak? Pecahkan kartu. Ada ribuan dolar di dalamnya. Itu cukup bagi Anda untuk memungut sampah selama yang Anda inginkan. Saya tidak peduli dengan beberapa dolar. Tidak, itu tidak berhasil. Beri aku sampah lain. Jam tangan yang luar biasa. Ponsel atau semacamnya. Luo Xiao. Ekspresi seperti apa Anda? Anda mungkin tidak memiliki apa-apa. Anda adalah generasi kedua yang kaya. Sayang sekali, Anda sakit. Aku tidak ingin memberimu uang. Anda harus membuang sampah. Halo pelanggan yang terhormat. Kartu bank Anda dengan nomor ekor 66XXX 50.000 yuan diterima. Saldonya 3156003 yuan. Wow, lebih dari 3 juta. Saya adalah pribadi. Hal yang paling diperlukan adalah uang. Anda sebaiknya membuang beberapa sampah yang berguna. Qingli benar. Kamu benar-benar sakit. Manajer lobi. Buang sampah ini dari saya. Memungut sampah juga mengangkat rasa superioritas. Tunggu apalagi jika orang seperti ini tidak membuangnya. Mengapa mengusirku? Saya di sini untuk makan. Saya tamu. Anda memungut sampah. Apa yang kamu pura-pura? Meja termurah di sini. Juga 8.888 yuan untuk memesan. Apakah Anda punya begitu banyak uang? Anda menyia-nyiakan siapa yang bahkan tidak bisa membayar sewa. Maaf Pak. Bagaimana jika Anda memesan sekarang? Cukup klik sekarang. Jika Anda tidak memesan, kami akan mengajak Anda berkencan. Bukankah itu hanya banyak uang? Seberapa mahal saya seharusnya? Ye Chen. Kurang di sini untuk menampar wajah bengkak dan mengisi pria gemuk itu. Aku belum mengenalmu. 88 swalayan murah. Anda tidak mau makan. Saya masih makan 8.888. Apakah Anda percaya sendiri? Kaca biru berjalan. Jangan memperhatikannya. Ini adalah Hotel Bintang 5. Bahan-bahannya semuanya terbaik. Koki juga berperingkat Michelin. Di mana Anda pernah melihat orang miskin semacam ini? Oke, saya telur ringan. Saya tidak mampu makan hal yang begitu mulia. Mengapa kamu tidak mengundangku makan? Biarkan saya melihat dan melihat. Ye Chen, Anda memiliki kurang dari 1 inci. Tidak mungkin Luo Xiao tidak mampu membelinya. Siapa bilang Anda tidak mampu membelinya? Silakan undang Anda. Hadiahi saja kain lap. Silahkan. Cari. Beri saya 1. Ini adalah udang terbaik Australia. Hei, dan daging sapi wagyu teratas ini juga merupakan porsi. Aduh. Kaviar platinum ini. Beri aku 1 juga. Hei, aku terlalu malas untuk menonton. Taruh ini di atasnya. Beri saya salinannya. Pesan begitu banyak untuk dimakan. Apakah Anda menyelesaikannya? Luo Xiao, bukan kamu yang mengatakan untuk mengundangku. Itu membawa saya untuk mendapatkan pengetahuan. Bukankah semuanya dicetak sekali? Bukankah wawasan ini tidak lengkap? Wajah Luo Xiao sangat jelek. Itu tidak bisa terjangkau. Siapa bilang saya tidak mampu membelinya? Ayo pergi dan minum botol lagi. Lafite pada tahun 82. Apa yang kita miliki di Luoyang adalah uang. Masih terjangkau untuk mentraktir Anda dengan makanan. Jika Anda sengaja mempermalukan Luo Xiao kami. Semua ini adalah kesalahan.
Oke. Luohai Anda adalah yang terkaya. Tunggu hingga check out. Seharusnya sangat menyegarkan. Check out. Sebanyak 250.000. Apa? 250,000. Ada apa, Luo Daxiao? Anda tidak mampu membelinya. Jangan pergi terlalu jauh. Keluarga kami Luohai mentraktir Anda makan malam adalah untuk memandang Anda. Anda makan 250.000 yuan untuk makan. Anda melangkah terlalu jauh. Hei, apa maksudmu dengan itu? Keluarga Luo yang bermartabat masih sangat muda. Bukannya Anda tidak mampu membayar tagihan? Los Angeles sedikit terlihat. Ini adalah makanan yang Anda pesan, lalu tagihan ini. Mengapa Anda terburu-buru? Apakah saya mengatakan saya tidak akan membayar? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Itu. Bisakah Anda menyimpan aku terlebih dahulu? Maaf, Luo Xiao. 250.000 terlalu banyak. Saya tidak memiliki hak sebesar itu. Tidak. Aku sudah datang ke tokomu begitu lama. Saya bahkan tidak bisa menyimpan akun. Anda jelas memakannya sendiri. Mengapa kita harus membayar? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membayarnya sendiri. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membayarnya sendiri. Bukankah Luo Daxiao Anda mengatakannya? Tolong makan dan tunjukkan apa yang saya lihat. Mengapa Anda tidak mampu mengundang mereka? Aku mentraktirmu makan malam. Kamu masih sarkastik tentangku. Tolong saya. Apakah Anda menggesek kartu Anda? Katakan saja undang saya. Saya tidak mampu membayarnya. Raknya cukup tinggi. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membayarnya sendiri. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk membayarnya sendiri. Tapi Luo Daxiao berkata dia akan mengundangku. Sekarang saya tidak percaya apa yang saya katakan. Apakah kamu harus meminta maaf padaku? Seolah-olah Anda mampu membelinya. Selama Anda mampu membelinya, jangan minta maaf. Biarkan aku berlutut dan memanggil kakek untukmu. Oke. Geser kartu Anda. Hei, oke. 250.000 yuan berhasil dibayar. Bukankah kamu mengatakan dia miskin? Mengapa dia begitu kaya? Saya tidak tahu. Minta maaf. Kain seperti apa yang Anda ambil ketika Anda begitu kaya? Mengapa kamu peduli tentang aku mengambil kain lab? Luo Daxiao seharusnya tidak bisa dipercaya lagi. Hotel bintang 5 kami. Seharusnya bukan hanya Luo Xiao yang datang untuk makan. Anda mengatakan keluarga kaya lainnya. Jika Anda mengenal Luo Xiao, dan tidak ada yang percaya apa yang dia katakan, apakah ada orang lain yang berani berbisnis dengan keluarga mereka? Bukankah itu? Itu memang mempengaruhi kredibilitas. Saya minta maaf. Hai. Apakah saya baru saja mendengar seseorang berkata, saya ingin berlutut dan memanggil kakek? Hampir saja. Jangan tahu malu. Apakah Anda berlutut atau tidak? Kakek tidak berlutut. Oke, jangan menyesal. Apa Luo Daxiao? Saya pikir itu membuang-buang waktu untuk berlutut di hadapan saya. Tunda saya untuk mengambil sampah. Makan dan makan, minum dan minum. Sapi juga dimuat. Lanjutkan bisnis pemulung saya. Dia jelas sebelumnya. Saya bahkan tidak mampu membayar sewa. Bagaimana bisa tiba-tiba ada begitu banyak uang? Saya tidak percaya. Hei King Li, mau kemana? Apakah Anda perlu memanggil taksi untuk Anda? Di mana saya memarkir mobil saya? Tidak ada truk sampah di sekitar sini. Apakah diparkir di jalan untuk mengambil ruang? Didorong menjauh. Tunggu sebentar, saya bertanya kepada Anda. Tidak perlu. Saya sudah diberitahu. Siapa yang memberitahu Anda? Apakah ada yang baru saja berbicara? Dia tidak punya mobil. Mobil baterai hampir sama. Bukankah itu hanya kursi sedan kecil berkapasitas 2 atau 300.000? Pria besar macam apa Anda? Dan jangan biarkan aku takut. Majikannya mengendarai mobil mewah senilai 6 juta. Siapa bilang saya mobil? Bukankah itu yang baru saja Anda lihat? Kursi sedan kecil itu? Apa yang harus berpura-pura? Kapan Anda membeli mobil? Anda harus mengatakan bahwa Anda memiliki 250.000 yuan. Saya juga membeli mobil. Saya. Tampaknya Luo Daxiao tidak hanya tidak dapat dipercaya. Masih buta. Wow ya Tuhan. Wah. Mobil ini setidaknya 10 juta. Anda mengambil kain lab sendirian. Bagaimana Anda bisa membeli mobil semahal itu? 2 atau 300.000 sudah cukup. Lebih dari 10 juta. Saya pasti tidak percaya itu mobil Anda. Pasti hanya menunjuk ke satu. Katakan saja itu mobilmu. Anda pasti tidak akan memiliki mobil semahal itu. Itu pasti dipinjam dari orang lain. Mobil yang begitu mahal. Anda bukan punya Jadi saya membuang sampah ke dalam. Ini. Apakah Anda tidak merasa tertekan? Ini benar-benar mobilmu. Kamu benar-benar sangat kaya. Itu hanya lebih dari 10 juta mobil. Ini lebih dari 3 juta lebih mahal dari mobil saya. Sepertinya, dia mungkin tidak lebih kaya dari keluargaku. Wah. Itu tidak. Apakah itu mobil mewah yang terbatas hingga 50 unit di dunia? 35 juta mobil. Anda tidak bisa membelinya jika Anda punya uang. Masih ada pria sebesar itu di kota kami. 335 juta. Rendah hati, rendah. Hanya 35 juta. Anda memiliki begitu banyak uang. Bersembunyi dariku begitu lama. Anda tidak akan hanya bermain dengan saya sejak awal. Tentu saja tidak.
Tidak mungkin. Siapa yang membuat saya begitu kaya? Jika aku tidak mengujimu dengan baik. Beraninya aku mengatakan yang sebenarnya. Sayang sekali Anda tidak bertahan dalam ujian. Jika tidak, saya adalah kopilot. Bagaimana bisa menjadi sampah? Maka Anda harus duduk. Ayah, sepertinya saya telah mengacaukan seseorang yang seharusnya tidak saya mainkan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak melihatnya. Mobil mewah itu. Dijemput oleh satu. Pergi. Masyarakat terlalu ajaib sekarang. Mengendarai mobil mewah untuk mengambil kain lab. Sekarang orang kaya. Ini benar-benar hobi yang unik. Hai ibu, apa yang salah? Aku tidak bisa meneleponmu jika tidak apa-apa. Apakah Anda sibuk? Tidak sibuk? Tidak sibuk. Bagaimana menurutmu? Karena Anda tidak sibuk. Lalu besok Anda mengganti pakaian Anda. Pergi kencan buta untukku. Kencan buta yang luar biasa. Itu saja. Hei tidak. Kencan buta. Bukankah ini menunda saya untuk memungut sampah? Tetapi jika Anda tidak pergi, ibuku tidak bisa menjelaskannya. Lupakan saja, ayo pergi. Tunjukkan wajah Anda dan pergilah. Sampah. Aduh. Kecantikan. Apakah Anda masih menginginkan buku ini? Kamu masih muda dan kuat. Apa yang salah dengan itu? Sampah seperti apa yang Anda ambil? Semua buku ada di sini. Masih ada di tempat sampah. Anda harus bisa menerimanya. Saya hanya suka memungut sampah. Memberi. Fisika Universitas. Kanan. Ini semua adalah buku profesi kami. Semua 90% baru. Saya akan membuangnya. Ini lebih murah. Apakah kamu baik-baik saja? Selamat kepada tuan rumah karena telah mengambil fisika universitas. AMP1 itu UD99. Penghargaan bidang ilmiah saat ini. Mengetahui semua pengetahuan fisika. Gelar doktor fisika diberikan. Amplitudo. Sepertinya saya memiliki otak. Anda sakit. Gigafactory 1 Anda benar-benar memberikannya. Sertifikat ini. Benarkah? Fidelity menjamin pengakuan. Jaringan informasi akademik dapat ditemukan di Amplitudo 98. Kecantikan. Apa yang akan Anda lakukan di jalan utama? Saya hanya ingin bertanya. Apakah Anda memiliki buku lain di universitas Anda? Bagaimana orang bisa melempar buku setiap hari? Hanya itu. Tidak apa-apa. Orang ini. Ini benar-benar penyakit otak. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengambilnya. Buku teks fisika perguruan tinggi baru. Kekayaan ditambah 10.000. Saya minta maaf. Saya terlalu sibuk tadi malam. Tidak sengaja tertidur kelewatan. Mengapa? Ibuku benar-benar akan memilih kencan buta untukku. Temukan saya pemulung sampah. Apa salahnya memungut sampah? Pekerjaan tidak tinggi atau rendah. Mungkin orang yang memungut sampah lebih kaya darimu. Itu bohong. Lupakan saja, semuanya ada di sini. Mari kita melalui prosesnya. Pulanglah dan jelaskan. Itulah yang saya pikirkan. Saya Li Yuan. Dia berusia 18 tahun. Dia sedang belajar untuk gelar doktor. Ada mobil dan rumah. Dia mendapatkan 2 ribuan sebulan. Dia mendapatkan 2 ribuan sebulan. Suka bepergian. Ie Chen tingginya 1,85 meter. Tidak ada mobil, tidak ada rumah. Suka memungut hobi sampah atau memungut sampah. Oke. Sekarang prosesnya telah berakhir. Kemudian kami pecah menjadi 2. Jangan. Saatnya makan malam. Ayo makan dan pergi. Saya mengundang Anda. Anggap saja itu sebagai menebus kesalahan untuk Anda. Anda. Apakah Anda mandi? Saya memungut sampah. Saya bukan sampah. Tidak apa-apa. Menunggumu begitu lama. Saya sedikit lapar. Tapi saya tidak membutuhkan undangan Anda. Kami AA. Pelayan memerintahkan. Pesan. Oke. Sekarang. Bagaimana kami memeriksanya? Apakah saya memberi Anda uang? Saya bilang saya akan mengundang Anda. Pertama-tama, saya tidak membutuhkan Anda untuk mengundang saya. Dan Anda tidak terlihat kaya. Kami hanya memiliki A. Aku lebih kaya darimu. Saya, adik perempuan. Mengapa Anda di sini? Ini adalah kakak laki-laki. Ini Ye Chen. Ye Chen. Mengapa saya belum pernah mendengar Anda menyebutkannya sebelumnya? Mungkinkah itu pacarmu? Dia. Kencan buta. Kencan buta. Halo Ye Chen. Saya kakak laki-laki Li Yuan.
Dia saat ini sedang belajar untuk gelar doktor di bidang fisika. Di mana Anda tinggi? Halo, saya seorang gelandangan yang menganggur, memungut sampah. Apa? Saya benar-benar memungut sampah. Dia, itu memang pemulung sampah. Aku tidak berbohong padamu. Dia, itu memang pemulung sampah. Aku tidak berbohong padamu. Dia memungut sampah. Kamu adalah orang yang memungut sampah. Juga layak kencan buta dengan adik perempuan saya. Adik perempuan saya sedang belajar untuk gelar doktor. Saya tidak pantas mendapatkannya. Anda pantas mendapatkannya. Memotong. Saya benar-benar pantas mendapatkannya. Saya juga seorang PhD. Anda harus mendapatkan ijazah. Bisakah Anda mengatakan bahwa Anda seorang dokter? Saya tidak lulus. Kemudian saya juga calon dokter. Kamu adalah orang yang memungut sampah. Apakah Anda tahu kandungan emas dokter? Sulit untuk tetap rendah hati. Anda tahu apa? Universitas Tsingbei. Kandungan emas seorang doktor dalam fisika. Tentu saja saya tahu. Itu yang terbaik di negara ini. Sungguh kebetulan. Saya adalah PhD dalam fisika dari Universitas Tsingbei. Anda. PhD dalam fisika dari Universitas Tsingbei. Ini hampir seperti memungut sampah dan mendapatkan gelar doktor. Sertifikat saya. Sekarang ada di dalam mobil. Anda masih memiliki mobil. Truk sampah. Oke. Karena Anda mengatakan Anda telah. Kemudian Anda sebaiknya pergi ke mobil dan mengeluarkannya. Saya. Lupakan saja, kakak senior. Awalnya kamu yang kasar pertama kali. Mengapa mempermalukan orang? Oke. Demi syafaat adik perempuan saya untuk Anda. Itu saja. Demi syafaat adik perempuan saya untuk Anda. Itu saja. Hei, selamat tinggal. Mari kita lihat sekarang. Siapa yang tidak pergi ke cucu? Hai adik perempuan. Anda dapat melihatnya. Bukannya saya tidak memberinya langkah. Dialah yang memberikan ketidaktahuan pada dirinya sendiri. Kamu keluar untukku. Keluar dari sini. Saudara laki-laki, jangan katakan bahwa mobil ini milikmu. Saya melihat mobil ini ketika saya datang. Lebih dari 30 juta, atau mobil mewah edisi terbatas teratas di dunia. Anda mengambil sampah dan mengambilnya seumur hidup. Saya tidak bisa membeli roda. ACH. Ini benar-benar mobilmu. Anda mengendarai mobil mewah senilai lebih dari 30 juta, mengambil sampah. Jelas. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya. Sertifikat Anda. 10 yuan bisa membeli lusinan. Anda berbohong kepada anak-anak. Aku benar-benar terlalu malas untuk berbicara dengan orang bodoh sepertimu. Saya masih belajar untuk gelar doktor. Swexin.com. Maukah aku mengajarimu? Anda benar-benar melakukannya. Dia benar-benar seorang doktor fisika di Qingbei. Anda luar biasa. Saya ingin mengikuti ujian Qingbei saat itu. Saya tidak bisa lulus ujian. Tidak peduli seberapa kuat dia adalah pemulung sampah. Hei, aku memungut sampah. Hanya hal semacam ini. Mobil mewah edisi terbatas. Tidak seperti Anda. Itu hanya kerumunan kereta bawah tanah. Itu hanya seorang siswa. Kecantikan kecil. Aku akan membawamu kembali. Oke. Adik perempuan. Dada saya sakit. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Dada saya sakit. Berjalan dan duduk di mobil saya. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan. Saya punya mobil sendiri. Di mana Anda dengan mobil? Mobil kakakku ada di sana. Aduh, saya sangat menyesal. Hei, saya salah. Saya harus meminta maaf kepada Anda. Saya seharusnya tidak mengatakan Anda. Hanya siswa yang bisa menekan kereta bawah tanah. Anda mengundi 50 ribu atau 60 ribuan. Seorang siswa dengan mobil kecil yang rusak. Hai Anda. Selamat tinggal. Ye Chen. Saya belum menambahkan Anda ke WeChat. Dan uang Anda. S560 tidak lebih. Sayang sekali. Senior fisika yang begitu kuat. Mengapa saya tidak menambahkannya? Itu benar. Saya bisa meminta ibu saya untuk itu. Hei Bu, ada apa? Tanyakan padaku apa yang salah. Bagaimana dengan kencan buta? Oh, mereka adalah dokter. Bagaimana Anda bisa menyukai saya? Saya benar-benar tidak menyukainya. Ibu itu. Cara menelepon saya. Dia mengatakan putrinya menginginkan informasi kontak Anda. Li Yuan menginginkan informasi kontak saya. Iya. Jika aku tidak menyukaimu, mengapa Anda menginginkan informasi kontak Anda? Itu karena orang-orang berkualitas tinggi. Saya mentraktir orang untuk makan malam. Orang-orang tidak meremehkan saya, tidak ingin memanfaatkanku, ingin memberi saya uang. Saya baru saja mengatakan bagaimana orang bisa menyukaimu. Begitulah. Ibu. Itu karena mereka tidak meremehkanku. Baru kemudian Anda memberi saya uang. Kamu seperti ini. Bagaimana Anda bisa menikahi menantu perempuan jika Anda tidak melemparkan jaring lebar? Saya tidak berpikir. Bagaimana jika seorang gadis konyol menjadi buta? Ngomong-ngomong, jangan berikan informasi kontak saya. Saya tidak akan menambahkannya jika Anda memberikannya padanya. Tidak banyak uang juga. Membosankan membiarkannya datang dan pergi. Tidak apa-apa. Maka Anda tidak punya hal lain untuk dilakukan sekarang. Saya masih memiliki seorang gadis di sini. Saya akan menghubungi Anda sekarang. Hai Ibu. Manajer saya menelepon saya. Ada yang harus saya lakukan? Tutup telepon. Wanita. Itu hanya memengaruhi seberapa cepat saya mengambil sampah. Apakah itu kencan buta atau ibu? Stasiun sampah. Pemuda. Apakah Anda kehilangan sesuatu? Tanpa tangan, saya hanya memungut sampah. Anda memungut sampah dengan setelan jas. Kemudian Anda dapat mengambilnya. Oke, hanya saja, jangan main-main.
Selamat kepada tuan rumah karena telah mengambil buku TCM yang usang. Hadiah naik turun selama 5.000 tahun. Semua pengetahuan tentang pengobatan tradisional Tiongkok. AMP1 itu UD35. Gelar doktor pengobatan tradisional Tiongkok diberikan. Ini benar. Anda buta? Kemana Anda akan pergi? Siapa kamu? Kamu. Saya sengaja melemparkannya padanya. Ada apa? Dia hanya satu. Pekerja sanitasi hanya Aloha. Saya sangat menganggapnya. Saya baru saja memberinya botol itu. Dia tidak hanya memungut sampah. Apa bedanya? Anda melemparkannya. Ambil untukku. Saya tidak akan mengambilnya. Ada apa? Saya menghitung 3, Anda tidak mengambilnya. Aloha, Aloha. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Kamu gila? Kamu. Izinkan saya memberitahu Anda. Anda berani meremehkan pekerja sanitasi. Aku akan membuang semua sampah ini ke kepalamu. Anda menunggu saya. Pemuda. Terima kasih telah berbicara untuk saya. Hari-hari ini, seorang pemuda dengan rasa keadilan seperti Anda, tidak banyak. Anda dapat menjemput sampah di tempat pembuangan sampah ini. Aku akan menyimpannya untukmu. Jangan biarkan orang lain maju. Oke, terima kasih. Akulah yang berterima kasih padamu. Anda benar-benar mengendarai mobil mewah untuk mengambil sampah. Anda bukan orang yang bisa melihatnya sekilas. Mobil saya bernilai 35 juta. Bos besar? Sungguh bos besar. Makan nasi campuran. Saya baru saja melihatnya dari kejauhan. Anda menempatkan pemabuk pengganggu itu. Dirobohkan. Saya tidak bisa melihatnya. Anda memiliki rasa keadilan yang baik. Bukankah seharusnya ini? Hai. Apa yang kamu lakukan dengan sekantong obat Tiongkok ini? Saya selalu merasa kedinginan. Saya tidak memperhatikan pada awalnya. Hari-hari ini, saya benar-benar tidak tahan. Saya menjalankan semua rumah sakit yang saya bisa. Masih belum bisa disembuhkan. Saya mendengar dari seorang teman baru-baru ini. Ada dokter pengobatan Tiongkok di sini yang terlihat baik. Datang saja dan lihat. Kata dokter pengobatan Tiongkok tua. Dingin. Tidak masalah. Pulihkan dan pulihkan saja. Datang dan rentangkan tangan Anda. Apa yang Anda lakukan? Aku akan memberimu denyut nadi. Anda masih memahami ini. Saya mengerti sedikit. Ayo. Anda ini. Ini bukan pilek biasa. Anda disebut racun dingin di zaman kuno. Ini harus mengikuti meridian. Tiriskan. Jika tidak, Anda tidak akan menjadi baik dalam hidup Anda. Ini adalah ini. Ini sangat serius. Tapi dokter pengobatan Tiongkok tua tidak mengatakan demikian. Dia salah didiagnosis. Anda harus mendengarkannya. Kemudian Anda hanya menunggu pemakaman. Aduh. Anda adalah satu-satunya yang mengumpulkan kain lab. Apakah Anda mengerti pengobatan tradisional Tiongkok? Jangan bicara omong kosong di sini. Saya mengumpulkan kain lab. Memahami keterampilan medis adalah dua hal yang berbeda dari saya. Ini tidak seperti Anda. Kesalahan diagnosis dibenarkan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana melewati tangan Anda. Berapa banyak orang yang telah dirugikan. Anda menyakiti orang. Saya ahli permajaan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah diselamatkan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda memperlakukannya. Bukankah ini dimaksudkan untuk disembuhkan untuknya? Aku diinterupsi oleh Deng lamamu. Bagaimana Anda bisa memarahi orang? Saya tidak memarahi siapapun, saya memarahi dukun. Anda sangat terburu-buru untuk mengambil tunggul. Apakah Anda seorang dokter dukun? Oke, Anda memperlakukannya. Saya memiliki semua bahan obat. Anda bisa masuk dan memperlakukannya dengan baik. Jika Anda bisa menyembuhkannya. Aku menyembahmu sebagai seorang guru. Oke. Jaga agar presbiopia Anda tetap terbuka dan perhatikan. Di masa depan, Anda dapat mengobati penyakit ini dengan santai. Oke, ayo pergi. Ayo pergi. Bos, bisakah Anda memberi saya residu obat ini? Anda tidak akan memberitahu saya. Residu obat ini dapat menyembuhkan penyakit. Ini bohong bagi anak-anak. Katakan saja, bisakah kamu memberikannya padaku? Itu hanya sampah bekas. Jika Anda menginginkannya, ambillah. Jangan tunda di sini. Apa fungsinya? Obat apa yang Anda bahkan ada dalam residu obat? Saya tidak bisa membedakannya. Dia juga mengatakan bahwa dia mengerti pengobatan tradisional Tiongkok. Saya masih berpikir. Selangkah demi selangkah, pegang obat dan rebus obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Siklus pengobatan dimulai setidaknya setengah tahun. Saya tidak mengharapkan Gigafactory. Beri saya hadiah besar secara langsung. Saya meminta Anda untuk merawatnya. Anda berjongkok di sini untuk mempelajari residu obat selama setengah hari. Apakah Anda sengaja menunda waktu? Jika Anda tidak tahu cara menyembuhkan penyakitnya, katakan saja padaku dengan cepat. Orang tua saya. Dia bukan orang yang tidak kenal ampun. Anda meminta maaf kepada saya. Ini. Siapa bilang saya tidak bisa menyembuhkannya? Saya punya pil. Itu bisa membuatnya menyembuhkan penyakitnya. HMPH. Meledakmu saja. Siapa yang tidak tahu tentang pengobatan tradisional Tiongkok? Ini pekerjaan yang lambat.
Anda juga bisa minum pil untuk menyingkirkan penyakit ini. Makhluk abadi tidak secepat Anda bisa menyembuhkan penyakit. Anda benar-benar benar. Immortals mungkin tidak secepat saya. Ini adalah resep rahasia leluhur keluarga saya. Ribuan emas sulit didapat. Makan dengan cepat. Ini. Ini untuk saya makan. Bukankah itu agak terlalu santai? Benda ini berguna jika dimakan. Aula pengobatan Tiongkok saya. Itu hanya sia-sia. Hei, itu yang Anda katakan. Jangan menyesal nanti. Saya berkata. UPS. Saya datang untuk menemui dokter. Ini tidak di sini untuk menjadi alat bagi Anda untuk bertaruh. Tuan Zhang. Anda makan. Jangan takut. Selama tidak sengaja diracuni. Tidak apa-apa untuk makan satu. Pikirkan mobil mewah saya. Bukankah kamu masih percaya pada resep rahasia leluhur keluargaku? Ini. Ditambah ini. Ini. Anda masih seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Ternyata itu benar-benar seorang dokter. Saya khawatir. Itu berlebihan. Mobil yang Anda kendarai. Anda tidak dapat membelinya bahkan jika Anda punya uang. Anda dapat membelinya. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki latar belakang yang mendalam. Anda bahkan membantu pekerja sanitasi. Ini juga menunjukkan bahwa karakternya bagus. Plus, Anda masih seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Kami berdua tidak memiliki keluhan atau dendam. Anda tentu tidak akan melakukannya untuk bertaruh pada nafas untuk menyakiti saya. Saya percaya Anda. Pil ini seharusnya tidak. Ini benar-benar beracun. Tuangkan segelas air dan minum. Penyakit ini tidak membekukanku sampai mati. Pil ini hampir mencekik saya sampai mati. Anda meminumnya dengan air. Kalian berdua, tidak ada yang menuangkan air untuk saya. Kupikir itu akan meleleh di mulutmu. Benar saja, dia pintar dan bingung untuk sementara waktu. Orang yang memiliki kemampuan lagi, ada juga kalanya Anda bingung. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Saya pikir saya berada di pusat medis ini. Itu akan membunuh seseorang. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Tidak terasa banyak. Bagaimana rasanya? Anda masih berpikir, apa yang Anda makan adalah obat di tungku alkimia Laojun tertinggi. Ini berlaku dalam sedetik. Seharusnya tidak. Diproduksi oleh Giga Factory. Masuk akal bahwa itu harus menjadi yang terbaik. Bagaimana mungkin tidak dirasakan? Oke. Orang tuaku tidak mempermalukanmu. Anda meminta maaf kepada saya dan pergi dengan cepat. Jangan menunda bisnis saya. Apa yang Anda lakukan? Saya tidak bisa menahan sakit perut. Panasnya terlalu panas. Saya tidak pernah sepanas ini dalam hidup saya. Ini juga sangat efektif. Obat apa ini? Ini dan itu. Apa yang tidak akan Anda berikan kepadanya adalah apa yang akan Anda makan. Ah. Hei, kamu tidak menghormati lelaki tua itu. Bagaimana Anda bisa berbicara omong kosong? Aku tegak. 5 pemuda yang baik di era baru. Dikatakan bahwa ini adalah resep rahasia leluhur keluarga saya. 1000 emas tidak akan ditukar. Izinkan saya memberitahu Anda. Anda benar-benar beruntung menjadi omong kosong. Baru saja bertemu dengan saya. Jika tidak, kehidupan ini, kamu akan disiksa oleh racun dingin. Jangan katakan itu. Izinkan saya memberinya denyut nadi lagi. Bagaimana ini bisa? Baru saja, udara dingin memasuki tubuh. Sekarang semuanya hilang. Apakah benar-benar saya tidak pandai belajar? Terima kasih banyak. Saya harus berterima kasih banyak. Anda memegang kartu ini. Saya tahu Anda tidak kekurangan uang. Tapi itulah yang saya inginkan. Anda menyimpannya. Saya tidak menginginkan ini. Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya. Itu saja. Beri aku sampah. Lihat orang ini. Ini benar-benar hobi khusus. Anda menyimpan kartu seperti ini. Pulanglah bersamaku untuk mengambil sampah. Tunggu sebentar. Saya punya akun dengan dokter dukun ini. Ini belum berakhir. Ah, apa? Bagaimana? Anda tidak mengatakannya sekarang. Beri aku aula pengobatan Tiongkok. Mungkinkah Anda ingin hidup dengan hutang Anda? Hai. Saya. Ini adalah pekerjaan hidup saya. Anda melihat apakah Anda bisa melakukannya? Hei, tidak. Hai. Berikan saja kepada Anda. Ini masalah besar. Saya akan berpindah tempat dan membuka yang lain. Oke.
Mengapa saya ingin Anda menjadi dokter yang rusak? Saya masih harus memungut sampah. Bagaimana bisa ada kontrol lalu lintas udara ini? Anda benar-benar tidak menginginkannya lagi. UPS. Anda benar-benar ahli kedokteran. Dia memiliki karakter yang baik. Aku menyembah engkau sebagai guruku. Ini benar-benar bukan kerugian. Menguasai. Kamu sudah sangat tua untuk menyembahku. Saya tidak tahan. Oh, guru. Lihat pusat medis saya. Di masa depan, kami masing-masing akan menyumbang setengahnya dividen ini. Saya akan langsung memukul akun Anda. Jika saya mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tolong minta juga guru untuk memberiku wajah. Tunjukkan 1 atau 2. Saya hanya suka mengumpulkan sampah. Tidak tertarik pada hal lain. Tunjukkan saja. Oh, guru. Jangan sia-siakan keterampilan medis yang begitu baik. Jika Anda tidak setuju dengan saya tidak mampu berlutut. Kamu berlutut padaku pada usia seperti itu. Saya tidak bisa kehilangan hidup saya. Lupakan saja. Aku berjanji padamu. Tuan Ye, ayo pergi. Oke. Guru itu. Anda lihat. Resep rahasia leluhur Anda. Bisakah itu dilakukan? Tidak, saya tidak bisa. Hai. Bagaimana dengan pil jadi? Bisakah dijual di pusat medis? Semua uang yang diperoleh masuk ke master. Hanya ada 10 pil obat ini. Masih ada 9 tersisa. Gunakan 1 kurang 1. Saya masih ingin menyimpannya untuk diri saya sendiri, tidak untuk dijual. Hei kataku. Anda tidak perlu khawatir. Resep rahasia leluhur Tuan Ye. Hanya setengah dari pusat medis. Ini untuk Tuan Ye. Tidak, tidak, tidak. Saya hanya berpikir guru itu kuat. Lainnya adalah, saya ingin kalah dalam permainan. Ayo pergi. Meskipun obatnya tidak bisa dijual di sini. Tapi saya akan mengerjakan versi yang ditingkatkan ketika saya punya waktu. Jika Anda bisa mempelajarinya, aku akan mengizinkanmu untuk menjual. Oke. Terima kasih, guru. Anda tidak menginginkan begitu banyak hal lagi. Tidak ada lagi. Jika Anda menyukainya, ambil semuanya. Saya tidak menginginkan ini lagi. Tidak ada lagi. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengambil halter yang sedikit lebih tua. Peningkatan kekuatan. Saya merasakan gelombang kekuatan di sekujur tubuh saya. Apa yang baru saja Anda katakan? Tidak apa-apa. Kemudian saya mulai mengambil barang-barang. Oke. Aku akan membuatkanmu teh. Anda lelah dan datang untuk minum teh. Perkuat keterampilan untuk memulai. Ambil kotak riasan kosong. Hadiahkan 1 set misteri biru samudra. Wah. Diproduksi oleh Giga Factory. Itu harus menjadi produk berkualitas tinggi. Tapi saya orang besar. Mengapa Anda menginginkan kosmetik ini? Jika tidak, itu akan online. Terjual. Lupakan saja. Dengan kungfu itu, akan lebih baik untuk mengambil lebih banyak sampah. Tuan Ye, teh sudah siap. Anda. Saya seorang multijutawan. Haruskah saya membeli rumah? Jenis rumah apa yang harus saya beli? Bukankah ini gadis kencan buta? Aduh, itu menyakitkan. Itu menyakitkanku sampai mati. Saya pasti mengalami patah tulang rusuk. Tulang kaki juga patah, dan kepalaku. Ah, itu menyakitkan. Saya akan memberi Anda 120 sekarang. Apa yang harus dipanggil 120? Jika memukulku, aku harus hilang uang. Anda membayar saya. Aku tidak menyentuhmu. Anda menabrak mobil saya sendiri. Anda menyentuh porselen. Kamu belum memukulku. Anda lihat, mainanku telah dirusak olehmu. Kamu juga bilang kamu tidak memukulku. Kalau begitu aku akan membayarmu. Ini dia. Uang itu untuk Anda. Apalagi yang Anda inginkan. Itu uang mainan. Kamu belum kehilangan uangku.
Kemudian saya menelepon polisi. Hubungi polisi. Anda melaporkan. Laporkan dengan santai. Ketika saatnya tiba, pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan terlebih dahulu. Habiskan beberapa potongan kering untuk Anda. Kemudian biarkan Anda mengkompensasi pekerjaan yang hilang. Biaya kerusakan mental. Berbagai biaya. Dan mobil Anda harus ditarik. Tidak ada yang menginginkan benda ini lagi, maka saya akan mengambilnya. Di mana Anda mengambil kain? Ambil dan ambil, jangan tunda saya meminta uang. Perkuat keterampilan untuk memulai. Ambil rumah mainan yang rusak. Hadiahkan rumah distrik sekolah. UPS. Ini benar-benar kekurangan sesuatu. Pertama, itu masih seluruh bangunan. Sekarang saya juga. Orang-orang dengan rumah dan mobil. Hai. Demi Anda memberi saya rumah. Saya dengan hormat mengingatkan Anda. Jika Anda melihat yang bagus, bawa. Ambil 500 yuan dan cepat pergi. Jika Anda tidak menyesalinya, sudah terlambat. Tidak. Apa hubungannya denganmu? Bergulir. Ye Chen. Ternyata itu kamu. Tanpa diduga. Aku benar-benar bertemu denganmu. Anda mengatakan itu. Sepertinya dia sangat ingin melihat saya. Saya hanya ingin bertemu dengan Anda. Saya meminta ibu saya untuk memintanya beberapa kali. Detail kontak Anda. Ibumu tidak memberikannya. Saya akan. Apakah Anda membencinya seperti ini? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak takut kamu akan memberiku uang. Sungguh. Apakah hanya karena alasan ini? Sungguh. Tidak. Ternyata kalian berdua saling mengenal. Aku berkata mengapa kamu tiba-tiba kehabisan. Usil. Saya tidak peduli. Mainan rusak dan harganya 500. Saya adalah orang yang hidup besar. Setidaknya 5.000. Tidak, tidak, tidak 10.000. Jika tidak, kami belum selesai. Apakah menurut Anda polisi itu bodoh? Jalan ini adalah pengawasan. Anak laki-laki, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Pengawasan di jalan ini sudah rusak sejak lama. Polisi tidak dapat menyesuaikan pengawasan ketika mereka datang. Pemantauan rusak. Tidak demikian. Menurutmu mengapa aku memilih untuk menyentuh porselen di sini? Anda berani menjadi begitu sombong tanpa pemantauan. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Anda berani. Membunuh adalah membayar nyawa seseorang. Tidak ada pengawasan di sini. Jika Anda tidak bisa membunuhnya, Anda harus membayar nyawanya. Siapa yang tahu apakah itu saya? Saya salah, saya salah. Aku akan keluar dari sini. Dan sebagainya. Dapatkan 500 yuan. Oke, bagus. Uang itu untuk Anda. Biarkan aku pergi. Tersesat. Hal semacam ini akan terjadi di masa depan. Jangan mundur. Semakin Anda menyerah, dia lebih sombong. Siapa kamu? Dia juga seorang doktor fisika. Itu mengendarai mobil mewah untuk memungut sampah lagi. Anda juga dapat menjemput pria dewasa dengan satu tangan. Mengapa kamu begitu kuat? Tiba-tiba dipuji. Mengapa kamu masih sedikit malu? Oke. Apa yang harus dilakukan? Simpan uang itu. Dia membuat keributan. Itu juga menunda banyak hal untuk Anda. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Saya hanya menginginkannya. Detail kontak Anda. Saya berjanji. Jangan pernah memberi Anda uang. Saya bukan makanan harum. Saya seorang pemulung sampah. Mengapa Anda sangat menginginkan informasi kontak saya? Saya menyesalinya. Saya pikir itu baik bagi kita untuk pergi kencan buta. Ye Chen. Anda melakukannya. Beri aku kesempatan untuk mengejarmu. Saya suka memungut sampah. Anda yakin Anda menyukai saya? Seperti. Semakin saya tahu, semakin saya menyukainya. Anda adalah orang yang berbeda. Dan semua orang yang saya kenal. Ini berbeda. Anda benar-benar lugas. Saya pikir Anda adalah salah satu gadis yang dipesan. Saya tidak. Apakah Anda takut Anda tidak akan memberi saya kesempatan? Oke. Demi ketulusanmu. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Kemudian mari tambahkan informasi kontak. Penambahan garis. Apa yang harus Anda sibukkan? Aku akan pergi dulu. Kemana kamu akan pergi nanti? Saya melihat rumah saya. Selesai. Bukan apa-apa. Aku akan pergi dulu. Kemana kamu akan pergi nanti? Oh, aku akan pergi melihat rumahnya. Anda memiliki rumah. Saya tidak melihat Anda menyebutkannya terakhir kali. Itu hanya sebuah rumah. Bukan apa-apa. Anda benar-benar. Itu di luar imajinasi saya. Anda baik-baik saja. Saya bisa. Ikut Anda. Oke. Kemudian Anda mengemudi dan mengikuti saya. Saya bisa. Mengemudi mobil. Parkir mobil di sana. Kemudian, ambil mobil Anda dan pergi. Apakah tidak apa-apa? Oke.
Anda tidak duduk. Ada sesuatu di kursi ini. Awalnya diberikan kepada Anda. Ambil saja dan duduk. Sungguh. Berikan padaku. Anda mengatakan, ini untuk saya. Tidak dibeli. Mengambil sampah. Ini dia. Jangan menggodaku. Ini adalah misteri biru laut. Terbatas hingga 500 set per tahun. Mengatur, biayanya 250.000 yuan. Sama seperti itu. Mengapa kamu begitu baik? Bukankah itu hanya akan memberi Anda satu set kosmetik? Adapun menjadi begitu tersentuh. Tidak. Adalah fokus Anda. Saya kagum. Anda meraihnya dengan sangat sulit untuk dipegang. Dan kosmetik mahal seperti itu. Sangat sulit untuk membeli bahkan jika Anda punya uang. Tapi Anda tidak peduli sama sekali. Ini seperti. Selama saya menyukainya. Anda akan memberikannya kepada saya juga. Jangan. Apa yang Anda suka, aku akan membelikannya untukmu. Anda tidak bisa membelinya, Anda harus mengambilnya. Anda. Mereka yang tidak tahu berpikir demikian. Aku menggertakmu. Saya ingin Anda. Anda memberikannya kepada saya. Anda berpikir dengan indah, mendaki di sepanjang tiang. Saya masih berpikir, Anda adalah, bagaimana dengan dokter wanita berpendidikan tinggi? Saya akhirnya mengalami kesulitan. Akhirnya bertemu dengan favorit. Tentu saja Anda harus menangkapnya. Siapa yang peduli dengan apa yang berpengetahuan? Oke. Ayo pergi dulu. Pergi melihat rumah. Oke. Ini setidaknya selusin lapisan. Di lantai mana Anda tinggal? Mendesis. Saya belum memikirkannya. Apakah Anda belum membelinya? Tidak. Bangunan ini milikku. Bangunan ini. Itu semua milikmu. Sayangnya, tenang, bukankah itu hanya sebuah bangunan? Ini Anda. Mereka semua didekorasi dengan baik. Itu terlalu kaya. Bangunan ini, jual satu set dengan santai. Bisa dilakukan. Tujuan kecil. Saya akan tinggal di ruangan ini. Lantai datar besar. Dan ada juga taman atap. Keren. Apakah kamu akan tinggal di sini di masa depan? Iya. Lalu saya. Bisakah saya tinggal bersama Anda? Apa? Kamu baru saja mengaku padaku. Anda ingin hidup bersama. Ini juga terjadi. Itu terlalu tidak terbatas. Tidak seperti itu. Namun, Anda tidak perlu lakukan. Bukan tidak mungkin. Saya membencinya. Saya tidak bermaksud itu. Maksud saya tidak bisa hidup di set ini. Saya tinggal di suite lain. Saya tidak hidup dengan sia-sia. Aku akan memberimu sewa. Tapi Anda tidak. Apakah Anda punya rumah? Mengapa membayar sewa secara gratis? Bukankah tempat ini dekat dengan sekolahku? Maka lebih mudah untuk pergi ke dan dari sekolah. Saya pikir. Pindah. Ini akan lebih baik. Oke. Kemudian saya menyewa. Dapatkan diskon 80%. Oke. Kalau begitu aku akan transfer uang kepadamu sekarang. Jangan terlalu cemas. Bagaimana mungkin Anda tidak terburu-buru? Saya tidak ingin bergerak. Tetap lebih dekat dengan Anda. Ada pepatah. Disebut di dekat menara air. Yang ini. Itu ada di ponsel saya. Diperkenalkan kepada Anda, Dokter Ilahi. Ye Chen. Hahaha. Tuan Ye. Nama saya Willowwood City. Tuan Ye terlihat sangat muda. Menjadi muda tidak berarti apa-apa. Hai. Tuan Ye. Muda. Tapi itu dokter yang sebenarnya. Jika tidak berpengalaman secara pribadi, saya juga merasa sulit untuk mempercayainya. Hahaha. Tidak apa-apa. Coba. Oh. Tuan Liu. Anda menderita pilek internal. Disebabkan oleh alergi musiman. Jika Anda ingin menyembuhkannya, Anda memilikinya. Jauhi kedinginan dan desensitisasi. Mendesis. Kekurangan dan dingin. Hangki juga kedinginan. Saya juga lemah. Ini. Bagaimana? Anda tidak percaya saya? Tuan Ye. Bukan itu yang saya maksud. Hangki memperkenalkan. Saya pasti percaya itu. Hanya, setiap dokter, bidang keahliannya berbeda. Misalnya, dokter anak. Dia menghususkan diri dalam pediatri, dokter otak.
Spesialisasi ilmu saraf. Apa yang Anda kuasai? Mungkin begitu, sindrom pilek. Jadi, lihat siapa. Ini seperti kekosongan yang dingin, mendesis. Sayangnya, setelah berbicara lama, kamu masih tidak percaya padaku, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Zhang Qi, bukannya aku tidak memberimu wajah. Hai, orang-orang tidak mempercayai saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Hai. Hahaha. Oh, Tuan Ye. Tuan Ye, jangan marah. Saudaraku, ini kota kami, toko perhiasan terbesar. Biasanya, sama seperti itu, batu judi, ambil kebocoran, terlihat terlalu banyak. Orang yang meniup kulit sapi ke langit. Jadi, tidak mudah untuk mempercayai orang. Hai, saya itu, beri dia pelajaran. 9. Hai. Ini memohon kepada saya. Andalah yang memperkenalkan Tuan Ye. Ini mempertanyakan orang-orang Tuan Ye, itu kamu juga. Apakah kamu tidak selingkuhku? Jika itu karena Anda, biarkan aku dan Tuan Ye. Ada celah. Persahabatan kami. Tapi itu saja. Hai bro. UPS, saudara laki-laki. Jadi bagaimana itu bisa dipatahkan? Ini penjahat saya. Saya akan memberikannya kepada Tuan Ye Chen sekarang. Kompensasi tidak. Tuan Ye, Anda memiliki sejumlah besar orang dewasa. Hai. Jangan mengingatnya. Maafkan saya kali ini. Hai. Ini. Tuan Ye suka sampah. Apakah Anda memiliki sampah di rumah? Berikan beberapa kepada Tuan Ye. Tabel 1 menunjukkan ketulusan. Suka sampah. Hai. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak boleh Anda katakan. Tuan Ye tidak kekurangan uang. Ada juga kemampuan nyata. Hal ini mendorong puluhan juta mobil mewah untuk memungut sampah. Ini disebut melindungi lingkungan. Ini adalah pola yang tinggi. Bagaimana dengan kita orang awam? Sudah terlambat untuk menepuk kuda. Hahaha. Itulah vulgarku. Tuan Ye. Benar-benar tidak ada sampah di rumah ini. Pengasuh akan membuangnya secara teratur. Saya tidak bisa menyimpannya. Tidak apa-apa. Terserah Anda, untuk ketulusan seperti itu, ditambah saudara laki-laki Zhang Qi. Hei, mari kita beralih ke artikelnya. Tuan Ye, tidak di rumah. Tapi ada pasar batu giok. Terutama infield. Kebanyakan orang tidak diizinkan masuk. Aku akan membawa Tuan Ye pergi. Saya mengumpulkan begitu banyak sampah. Saya benar-benar belum menerima batu giok. Mendesis, saya suka datang dan pergi. Anda membawa saya ke lapangan dalam. Aku memberimu ramuan leluhurku. Tutupi saja adegan Anda. Ayo. Oke. Cara mengikuti. Ini sangat mirip dengan apa yang saya makan terakhir kali. Tidak seperti. Sama seperti terakhir kali Anda memakannya. Menanam obat. Itu dapat menyembuhkan 2 penyakit. Anda juga tidak percaya saya. Tidak. Secara alami, saya percaya pada Tuan Ye. Liu Mucheng buru-buru makan. Ini adalah obat ajaib yang sulit ditemukan. Bagus. Bagaimana rasanya? Tidak terasa banyak. Anda rata-rata, kapan? Rentan terhadap asma. Adalah ketika emosi tinggi. Dan ya, saat saya berolahraga secara intens. Jika tidak, Anda berdiri dan berlari 2 putaran. Lupakan saja, dia juga berdiri dan berlari 2 putaran. Saya kesulitan berjalan. Kamu menginginkan hidupku. Hai, dengan cara ini, Anda memelukmu. Botol asma itu berjalan. Jangan khawatir. Xiao CH, setiap penahanan. Lalu saya. Maka saya akan mencoba. Anda dapat berlari 500 meter lagi. UPS. Saya hanya akan mengatakan Tuan Ye, ini adalah dokter ajaib. Anakmu masih tidak percaya. Saya percaya itu. Tuan Ye. Terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Jadi. Aku akan memberimu hadiah besar hari ini. Ayo pergi ke pasar batu giok sebentar lagi. Anda memilih apapun yang Anda inginkan. Pergi. Tuan Ye. Harga tidak dibahas. Jika semua orang ada di foto Anda, aku akan mengantarmu pergi. Tidak. Saya akan melakukan sesuatu, hanya membuang batu yang tidak diinginkan orang lain. Anda membiarkan Tuan Ye. Ambil saja batu limbah. Kebahagiaan Tuan Ye adalah hal yang paling penting.
adalah selamat kepada tuan rumah. Ambil batu yang dibuang. Nilai kekayaan ditambah 100.000. Wah, scrap sangat berharga. Saya benar-benar tidak datang dengan sia-sia kali ini. Saya melihatnya untuk pertama kalinya. Saya sangat senang memungut sampah. Hei, dari mana asal orang bodoh ini? Sampah semacam ini diambil. Ambil stasiun scrap dan jangan kumpulkan. Transportasi pergi. Saya harus mengirimkan biaya pengiriman kepada Anda. Selamat kepada tuan rumah. Selesaikan misi pemulung sampah menengah. Tingkatkan ke Silver Scavenger. Mengaktifkan keterampilan baru. Anda dapat melihatnya secara sekilas. Nilai sebenarnya dari kain led. Siapa bilang tidak ada bayi? Bukankah ini adanya? Hahaha. Anakmu sangat beruntung. Di tumpukan sampah. Anda dapat mengambil harta karun ini. Ini juga orang bodoh yang melempar batu. Saya pikir batu-batu kecil adalah limbah. Biarkan anak Anda kurang beruntung. Hai, tuan tua. Anda tidak akan terpesona. Bagaimana ini bisa menjadi hal yang baik? Saya pikir itu hanya batu. Satu bodoh dan dua bodoh. Itu sebodoh pelempar batu. 2 atau 300.000 hal. Anda bisa melemparkannya ke bawah hidung Anda, tuan tua. Saya mengerti mengapa Anda begitu akrab. Apakah Anda? Itu adalah Murongki. HMPH, penglihatan yang baik. Saya belum keluar dari gunung selama lebih dari 10 tahun. Anda masih bisa mengenali saya. Murongki. Orang tua ini benar-benar Murongki. Murongki. Dulu dibuka. Bernilai lebih dari 100 juta. Spesies kaca hijau kekaisaran. Itu menjadi terkenal di seluruh dunia batu judi dalam satu gerakan, dan itu pecah. Rekor dunia Guinness. Ini dia, dewa dunia batu judi. Kanan. Itu dia. Dia belum terlihat selama lebih dari 10 tahun. Dikabarkan bahwa dia sudah meninggal. Hari ini. Muncul tiba-tiba. Tidak bisa palsu. Tidak palsu. Saya telah melihat foto-fotonya. Meskipun dia sudah sedikit tua sekarang. Tapi itu dia. Dia adalah Murongki. Saya masih takut saya akan mengakui kesalahan saya. Aku tidak menyangka itu adalah orang tuamu. Bahwa Tuan Murong. Dikatakan bahwa itu bernilai ratusan ribu. Batu sekecil itu. Itu benar-benar bisa memotong ratusan ribu. Potong dan lihat. Selama bisa hijau. Saya menerima 200.000 yuan. Pemuda itu terputus. Memotong. Meskipun bukan spesies kaca es ras murni. Tetapi juga, zamrud dengan tekstur yang bagus. Dari sudut pandang wajah. Ini sangat jelas. Tidak ada satupun kenajisan. Saya menghitung apa yang saya katakan. Saya menerima 200.000 yuan. Saya akan membayar 300.000 yuan. Anda. Tuan Murong. Menurut Anda berapa nilai batu ini? Ah, anakmu baik. Anda juga tahu untuk bertanya kepada saya. Karena Anda bertanya kepada saya akan memberitahu Anda. Batu ini. Harga pasar, setidaknya, 500.000 hingga 700.000. Tapi inilah yang Anda ambil. Cara menjual. Tidak akan ada kerugian. Layak menjadi dewa di dunia batu. Harganya hampir sama. Saya hanya bisa mengatakan, nilai sebenarnya dari kain led. Tapi lihatlah batu-batu yang tidak dijual. Bagaimana bisa? Pelajari kedua tangan dengan Murongki. Saya ingin batu ini. 700,000. Meskipun dia memang Murongki. Tapi batu ini tidak besar. Bahkan jika itu zamrud. Itu juga tidak bernilai 700.000. Anda pasti akan kehilangan uang. Batu ini milik Tuan Ye. Saya bersedia membayar 700.000. Apa yang salah? Hei, jangan. Saya tidak memanfaatkan siapapun. Tuan Murong. Atau Anda memotongnya. Lihat berapa nilainya. Oke. UPS. Wah. Ini sebenarnya hijau kekaisaran. Saya tahu saya telah membelinya. Benda ini dibuat menjadi produk jadi. Setidaknya bernilai 1 juta. Tuan Ye. Anda tidak hanya sangat terampil. Batu judi juga sangat kuat. Changqi. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Anda tahu saya seorang perhiasan. Saya hanya membutuhkannya. Tuan seperti itu. Saya baru saja mengetahuinya. Haha. Tuan Ye, apakah Anda menjual batu ini? Saya berumur 70 tahun. Tidak. Anda harus berusia 70 tahun atau kurang. Saya akan membayar 1 juta. Hai. Setuju 700.000.
Bagaimana Anda bisa mendapatkan apa-apa? Tidak ada satu sen pun yang dikenakan biaya. Terima kasih banyak. Ayo. Tuan Murong. Itu terjual 700.000 di sini. Anda memotong barang-barang. Saya mengandalkan reputasi Anda. Hanya dijual dengan begitu banyak uang. Ada 350.000 dari Anda di dalamnya. Apa? Potong batu dan bagi menjadi 2. Biasanya berikan beberapa ribu yuan. Artinya baik. Ini terlalu banyak untuk diberikan. Anda juga tahu, saya berjudi pada batu saat itu. Saya saat itu menghasilkan banyak uang. Tidak buruk untuk uang. Saya tahu. Lebih baik melakukannya dengan cara ini. Ini adalah hatiku untukmu. Ambillah. Anak-anak. Anda memiliki mata yang bagus. Ribuan atau lebih. Hampir menemukanku. Saya mengumpulkan uang ini. Tidak ada bantuan. Anda memikirkannya. Oke. Tuan Murong. Saya akan menambahkan informasi kontak Anda. Saya akan mentransfer uangnya sekarang. Aku akan menyalakannya untukmu. Oke. Anda kemudian mengambil sisa-sisa Anda. Saya pergi. Murongki, saya belum keluar dari gunung selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang tahu detail kontaknya. Sekarang izinkan saya mendapatkannya. Perlahan menyerang nanti. Selalu biarkan dia. Ajari saya cara belajar dari bakat nyata. Tuan Ye, Anda memiliki penglihatan yang sangat baik. Bisakah kamu memberiku batu judi? Saya hanya memungut sampah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun, saya tidak tahu kualitas batu ini. Anda mengajari saya. Mungkin saya benar. Batu judi tertarik. Peluang dari pintu ke pintu. Jangan terburu-buru. Oh, Tuan Ye. Saya pasti akan meletakkannya pada saya. Saya akan mengajari Anda segalanya. Hai Ibu. Bibi ketiga memanggilmu untuk makan. Ibu. Mengapa bibi ketiga memanggilmu untuk makan lagi? Saya kenyang. Dia telah menikah dengan paman ketiganya sejak saat itu. Andalkan saja paman ketiga untuk menjadi kaya. Mengandalkan putranya. Dia juga seorang dokter yang merawat di sebuah rumah sakit besar. Tidak ada kepura-puraan di depan Anda. Apa yang kamu lakukan dengannya? Oh, bagaimanapun juga, itu bibi ketigamu. Semua orang ada di sini. Aku menunggumu. Ayo. Oke, segera datang. Saya akan pergi dulu. Baiklah, oke Tuan Ye. Ibu. Hari apa hari ini? Mengapa begitu banyak kerabat? Kakekmu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-80 dalam beberapa hari. Datang hari ini. Itulah yang saya bicarakan. Oh. Kali ini ayah saya merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Apakah Anda semua siap? Hahaha. Aduh. Lihat kepercayaan diri Anda. Itu pasti telah menyiapkan sesuatu yang baik. Bukannya aku anakku. Saya baru saja menemukan sepotong porselen. Saya hanya ingin memberikannya kepada ayah saya. UPS. Warnanya unik. Giok itu hangat dan lembab. Ornamen giok yang bagus. Ini setidaknya. Nilainya 1 atau 2 juta. Bagaimana menurutmu, kakak kedua? Saya tidak benar-benar mengerti ini. Tapi pasti dari. Hadiah saya terlalu mahal. Itu benar. Untuk ayah saya. Anda harus memberikan yang terbaik. Oh, saudara perempuan ketiga. Engkau melahirkan seorang putra yang baik. Muda. Itu menjadi dokter yang merawat rumah sakit kota. Bahkan hadiah ulang tahun. Aku akan mengurusnya untukmu. Saya menyiapkan hadiah untuk kakek saya. Begitulah seharusnya. Saya hanya tidak tahu. Apa yang disiapkan saudara Ye Chen? Hal yang sama adalah di usia 20-an. Atau sepupu. Mendesis, kesenjangan ini juga sedikit terlalu besar. Kakak, Anda juga merawat putra Anda. Muda. Anda harus memiliki sedikit semangat juang. Hanya pekerjaannya yang rusak. Saya tidak bisa menghasilkan banyak uang. Atau, saya membiarkan anak saya pikirkan cara untuk Anda. Sayangnya, anak saya adalah seorang anjing, putranya lebih tua. Dia memiliki hidupnya sendiri. Orang dewasa harus didukung. UPS. Kakak, bukan aku yang membicarakanmu. Jadilah guru, Anda baik. Tapi mendidik anak-anak, Anda benar-benar tidak bisa melakukannya. Dia masih muda. Apa yang bisa Anda pikirkan? Masih memilikinya. Kami orang dewasa harus campur tangan. Tidak.
Saya baru saja duduk, tidak melakukan apa-apa. Mengapa itu terlibat dengan saya? Hai. Bagaimana kamu berbicara, anak? Begitulah cara ibumu mendidikmu. Itu hanya kualitasnya. Saya tidak berpendidikan setiap pertemuan. Kamu juga menginjakku, pegang putra Anda. Anda pikir orang lain bodoh, saya tidak bisa mendengarnya. Anda. Ya, lihat Anda. Anda adalah seorang penatua. Mengapa repot-repot dengan junior? Abaikan saja dia. Sayangnya. Hati-hati. Anda tidak mampu membayar untuk ini. Hai, adik laki-laki. Anda ini, labu porselen. Palsu. Apa yang Anda ketahui? Ini adalah harga yang besar bagi saya. Saya membelinya dari seorang kenalan. Labu yang enak. Sayangnya, orang lain membelinya, bukan harga ini. Ye Chen, sepupu Anda. Bagaimana mungkin mengirim yang palsu untuk kakekmu? Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Kakak, jaga putra Anda. Hanya pekerjaannya yang rusak. Saya tidak bisa mendapatkan 3 melon dan 2 kurma. Bisakah Anda membandingkan dengan kami? Apakah kita akan membeli barang palsu? Ini konyol. Ye Chen, jangan katakan lagi. UPS, saya santai. Tapi, kakek memiliki banyak teman. Tunggu perjamuan. Beritahu orang lain, ini palsu dari bibiku. Bibi ketiga itu. Tapi itu wajah besar. Jangan lakukan itu. Ini seperti memikirkan saya. Bukti apa yang Anda miliki? Katakan dan saya akan mendengarkan. TSK. UPS, lihat porselen ini. Penyimpanannya sangat bersih. Kepala air sangat cukup. Ini tidak membuktikan bahwa labu ini dalam kondisi baik. Bagaimana bisa terbukti palsu? Aduh. Anda tahu. Ini ada di pasaran. Seperti ini. Labu porselen. Nilai ini dijamin. Dan perlindungannya sangat lengkap. Apakah itu berharga banyak di pasar? Setidaknya 100 juta. Berapa banyak yang Anda habiskan? Mungkin bahkan tidak sebagian kecil. Ini. Kenalannya menjualnya kepadaku. Dan Anda mengatakan, jika Anda mengatakan ratusan juta, itu ratusan juta. Itu. Kemudian saya akan mengatakan, nilainya 1 atau 2 juta. Anda tuli. Ini. Sayangnya, labu porselen ini. Meskipun TSK, apa yang dilakukan cukup realistis. Semuanya terbuat dari pigmen. Ini sama dengan kerajinan tangan. Itu saja. Ini sama dengan botol anggur yang rusak. Apa? Botol bir. Ini terlihat. Bandingkan botol bir, ini jauh lebih berharga. Anakku bukan orang bodoh. Bagaimana bisa tidak dapat dibedakan botol bir dan porselen? Anda adalah satu-satunya yang pintar. Jangan berpikir aku bodoh. Labu ini. Tapi ada sertifikat penilaian. Itu dapat ditemukan di internet. UPS. Barang tidak ada di papan yang tepat. Bukankah itu normal? Jika Anda tidak percaya, kita bisa pergi untuk identifikasi. Oke. Penilaian adalah penilaian. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa menjadi kaca? Pasti penilaian ini tidak akurat. Mari kita ubah satu lagi. UPS. Ini adalah kami. Pusat penilaian batu giok paling otoritatif. Sertifikat penilaian itu semua diakui oleh negara. Ini beruntung. Diidentifikasi sebelum mengirimkannya. Belum terlambat. Jika itu, di pesta ulang tahun, sungguh memalukan bagimu, tuanku. Sekarang, ini adalah prioritas utama. Ini untuk menemukan penjualan pembohong ornamen. Ya, kanan. Putra, temukan pembohong itu. Biarkan dia memakannya. 1,6 juta meludahkannya. Kanan. Hai. Tuan Ye. Hai. Sungguh kebetulan. Mengapa kamu di sini? Sepupu saya. Saya tertipu ketika saya membeli sesuatu. Ini tidak dapat menemukan penjual. Oh. Ornamen ini. Itu dari tangan Sanda Qiang. Kanan. Itu dia. Anda mengenalnya. Sanda Qiang, di lingkaran kami. Pemalsuan sangat terkenal. Beberapa hari yang lalu, baru saja tertangkap. Menantu perempuannya. Dengan uang. Pergi ke luar negeri. Anda ingin mengejarnya kembali. Tidak mungkin. Ini. Saya. 1,6 juta saya. Kamu idiot. Bodoh. Hai. Ye Chen, teman Anda. Tampaknya mengerti dengan cukup baik. Anda tidak memperkenalkan kami. Kenali. Ini adalah bos aula yang penuh dengan emas dan batu giok, kota Willowwood. Aula itu dipenuhi dengan emas dan batu giok. Tapi kami, toko perhiasan terbesar. Iya, Anda adalah satu-satunya yang bekerja. Bagaimana mungkin untuk mengetahui pria sebesar itu? Anda adalah keluarga Tuan Ye. Tuan Ye. Dia adalah dokter ajaib. Atau ahli batu judi. Selain itu, ada jutaan mobil mewah. Dia masih perlindungan lingkungan. Advokat. Apa? Dokter ilahi. Master batu judi. Puluhan juta mobil mewah. Anda benar-benar tidak tahu.
Saya tidak. Apa kata itu? Saya seharusnya tidak mengatakannya. Maaf Tuan Ye. Saya akan meminta maaf yang baik di lain hari. Saya masih punya sesuatu untuk dilakukan. Selamat tinggal. Hai. Kakak kedua. Kenapa saya tidak tahu? Ini Ye Chen dia. Ada begitu banyak kepala lain. Terutama itu. Puluhan juta mobil mewah. Di mana itu? Saya tidak tahu. Ye Chen. Apa yang kamu lakukan? Saya ceroboh. Menjadi miliarder. Kecerobohan lain. Menjadi ini, doktor kedokteran. Ini berantakan. Siapa yang percaya? Jika Anda benar-benar seorang miliarder, mengendarai mobil mewah dengan puluhan juta, bagaimana Anda bisa membawa ibu Anda bersama Anda? Datanglah dengan mobil kecil yang rusak itu. Kita semua adalah kerabat. Jangan menipu orangmu sendiri. Adalah, jika Anda benar-benar memilikinya, puluhan juta mobil mewah, kemudian tunggu kakekmu pada hari pesta ulang tahun, Anda berkendara. Biarkan orang-orang besar periksa semuanya. Lihatlah. Itu cukup. Semakin sial saya, semakin bahagia Anda, bukan? Masih berpura-pura padaku di sini. Kamu sangat kuat. Saya ingin melihatnya. Anda memberikannya kepada kakek saya. Hadiah apa yang harus disiapkan? HMPH. UPS, pergi. Hai. Bibi. Chang Xiang. Anda tidak menginginkan labu porselen ini. Anda tidak menginginkan saya. Ini semua busuk. Mengapa Anda mengambilnya? Tingkatkan aktivasi keterampilan. Rekan palsu yang rusak terdeteksi. Hadiah. Labu porselen asli teratas dari dinasti Qing. Jadi ini adalah hadiah untuk kakek Wow. Sungguh hadiah. Dari mana Anda mendapatkannya? Saya memungut sampah. Kalian berbicara omong kosong setiap hari. Dari mana Anda mendapatkannya? Saya mengatakannya, dan Anda tidak percaya. Ibu, saya lapar. Jangan pergi ke rumah bibi ketiga. Aku akan mentraktirmu restoran mewah. Pergi, oke. Kakak. Saya mendengar bahwa hari ini putra Anda marah, saudara perempuan ketiga pergi. Selamat ulang tahun untuk lelaki tua itu. Hal semacam ini terjadi. Saya melihat Ye Chen. Itu hanya bodoh. Tidak seperti anakku. Kanan. UPS. Ibu. Saya mendengar bahwa Ye Chen sekarang ini adalah pengambilan sampah. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Saya sekarang berada di ibu kota provinsi. Seorang dokter yang bekerja di rumah sakit. Oh, adik perempuan. Bagaimana kabarmu seperti ini? Bicara tentang anak saya. Dan ketegangan. Begitu juga anakku, sepupu Anda. Hari ini adalah orang tua. 80 ulang tahun. Jadilah cucu. Raknya sangat besar. Saya tidak datang untuk waktu yang lama. Kudengar kamu masih meletakkannya. Sepupu Liu Mei. Dan putranya. Chang Xiang pergi dengan marah. Apa yang terjadi? Menguasai. Apakah Anda bebas sekarang? Saya sekarang. Di Hotel Xinhua. Beri aku selamat ulang tahun kakek. Jika Anda datang, aku menunggumu di sini. Oke, oke. Itu sedikit kemacetan lalu lintas barusan. Maaf karena terlambat. Yo, sepupu. Akan ada kemacetan lalu lintas di kereta bawah tanah. Anda di sini untuk menjadi lucu. Aduh, putra. Bagaimana Anda berbicara? Saya bisa mendengarkan kata bibimu. Ye Chen adalah seorang multijutawan. Dan mobil Marriott kering. Bagaimana Anda bisa memadati kereta bawah tanah puluhan juta mobil mewah? Ini benar-benar palsu. Ye Chen sangat baik sekarang. Lalu siapa tahu? Mari kita semua pergi dan lihat nanti. Ye Chen, jangan katakan itu. Anda lupa membukanya. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek saya. Jangan membuat kakekmu tidak bahagia. Kakek. Kakek. Ah. Semuanya ada di atas meja itu. Aku memilikinya untukmu. Oke, hehe, datang dan lihat. Oh ayah, putra saya Zhang Li. Tapi ada ribuan pilihan. Beri Anda hadiah pilihan Anda. Nak, keluarkan. Tunjukkan kepada kakek. Kakek. Oh yo. Hahaha. Tidak buruk, tidak buruk. Kakek. Ini semua dipilih secara khusus oleh saya. Benar-benar kesepakatan nyata. Wah. Ini adalah jari. Kelihatannya berbeda. Itu bisa bernilai banyak uang. 2 juta penuh. Seluruh keluarga kelelahan. Itu hanya untuk membuat ayah bahagia. Jari ini sangat bagus. Sekarang memiliki. Sulit untuk bertemu seperti ini. Giok tembus pandang. Tidak buruk, menegangkan Anda. Saya memiliki hati. Ayah, Ye Chen sekarang menjanjikan. Katakanlah Anda seorang multijutawan. Ada juga jutaan mobil mewah. Saya tidak tahu apakah dia akan memberi Anda. Sungguh hadiah. Kakek.
Aku telah menyiapkan perhiasan untukmu. Anda pasti akan menyukainya. Sepupu. Itu bukan sepupu Zhang Xiang. Tidak ingin labu itu. Kakak. Ye Chen Anda. Bukankah itu seorang multijutawan? Bukankah itu orang kaya? Mengapa Anda masih perlu mengambilnya? Sesuatu yang dilemparkan oleh Zhang Xiang. Anda juga harus berbohong. Jadilah dapat diandalkan. Bagaimana menurutmu? Ah, saya tidak mengerti. UPS kakek. Begini caranya. Oh, jadi begitulah adanya. Ye Chen. Kakek tidak percaya. Anda akan mengambilnya. Hal-hal yang tidak diinginkan orang lain. Berikan kepada kakek saya. Hah? Di mana hadiah Anda? Oh. Kakek. Aku telah menyiapkannya untukmu. Ini dia. Ini saya di kios antik. Tahu. Itu tidak menghabiskan banyak biaya. Tapi itu harus bisa memenuhi hati kakek saya. UPS. Sepupu. Anda adalah. Ini adalah ini. Ini sangat tidak menarik. Ini juga terjadi. Tidak ada biaya beberapa dolar. Barang bagus apa yang bisa Anda beli? Ini untuk kakek. Ini adalah hadiah ulang tahun. Bagaimana Anda bisa begitu santai? Ketegangan keluarga saya adalah kesalehan berbakti sejati. Gali latar belakang keluarga. Harganya 2 juta. Saya merasa tertekan ketika saya melihatnya. Oke. Hadiah tidak berharga. Dia bisa mengirim ini. Sudah. Dia melakukan yang terbaik. Ah. Wah. Hehehe. Ini. Ini bukan dengan sepupu Zhang Xiang. Yang tidak dia inginkan. Apakah ukurannya hampir sama? Ini bisa bernilai beberapa dolar. Hai, tunggu sebentar. Saya pikir itu cukup bagus. Ini dan itu, seharusnya bernilai uang. Ini. Ada jari yang saya beli di rumah sangat berharga. Itu merugikan saya. 2 juta penuh. 2 juta adalah kentut. Ini adalah labu dinasti King. Ada juga segel di bawah. Nilai. Puluhan juta. Ini tidak mungkin. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Ye Chen, ibu. Bukankah aku memberitahumu semuanya? Saya ceroboh. Menjadi miliarder. Mengapa Anda tidak mempercayainya? Ini salah. Itu pasti palsu. Ibumu tidak percaya. Bagaimana kamu bisa punya uang untuk membeli barang asli Ganwan? Ye Chen. Mendesis. Apakah ini yang nyata? Sungguh. Sistematis. Kesetiaan. Keaslian. Ini adalah hal yang nyata. Ini milik Tuan Qi. Yatim piatu. Ini. Bukan hanya puluhan juta. Ini. Ratusan juta dolar. Aduh. Kakek. Apakah Anda tua dan pusing? Ye Chen ini. Bagaimana dia bisa membelinya? Ratusan juta anak yatim piatu. Ayah. Ornamen ini sangat berharga. Bernilai uang. Hal ini. Tidak diukur dalam uang. Anda. Kamu adalah gadisku. Sejak kecil. Dipengaruhi oleh seni ini. Tapi Anda. Matanya penuh dengan uang. Hal ini. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Hahaha. Ye Chen. Hal ini. Dari mana Anda berasal? Itu tidak akan dirampok. Kakek. Oh ini. Hanya saya di kios barang antik. Biayanya 20.000 yuan untuk mendapatkannya kembali. Sama seperti itu. Seperti. Saya menyukainya. Kakek. Tidak pernah dikumpulkan. Hadiah yang luar biasa. Hadiah ini. Itu terlalu berharga. Kakek ini. Itu tidak bisa diterima begitu saja. Saya. Tidak ada apa-apa di bawah nama itu. Ada itu. Kaligrafi dan lukisan leluhur kita. Ada yang lain. Bawahan. Ada juga rumah halaman. Semuanya ditulis atas nama Anda. Di masa depan. Itu semua milikmu. Hahaha. Semuanya palsu. Itu pasti palsu. Ayah. Anda tidak ingin memikirkannya. Daun dan debu semuanya jatuh ke tanah. Sampai-sampai memungut sampah di luar. Bagaimana dia bisa kaya? Beli hadiah yang begitu mahal. Dia pasti mencoba menipu Anda dari uang Anda dan halaman. Anda ingin saya melakukan itu. Halaman. Dan harta karun itu. Pikiran Anda. Saya tahu semua tentang memberikan hal itu. Hanya Ye Chen. Adalah hormat kita. Saya tidak percaya. Ini benar-benar salah. Palsu. Menguasai. Kamu bisa memudahkan aku untuk menemukannya. Menguasai. UPS. Menguasai. Aku bisa menemukanmu. Anda hanya mengatakan di hotel ini. Saya tidak mengatakan di mana. Ye Chen. Pria tua ini. Hubungi master Anda. Apakah Anda dari kota Yanjing? 2 tahun pertama. Baru saja pensiun. Profesor Ouyang Nan. Ini saya. Profesor Ouyang Nan ini. Saya hanya akan mengatakan seperti Profesor Ouyang Nan, tapi seorang ahli medis terkenal. Bagaimana Anda bisa memanggil cucu saya guru? Oh, cucu Anda. Keterampilan medis jauh di atas saya. Saya menyembahnya sebagai guru saya. Saya semua mendaki. Ya Tuhan. Kakak kedua. Apakah Anda mendengar itu? Profesor Ouyang Nan. Sebenarnya dikatakan, sembahlah putramu. Ini adalah pendakian yang tinggi. Aduh, saya mendengarnya. Saya pikir saya sedang bermimpi. Anak saya sekarang menjanjikan. Haha, cucu saya. Tapi itu terlalu menjanjikan. Hahaha, bintang ulang tahun tua. Hidup selamanya. Kami datang dengan tergesa-gesa. Aku tidak menyiapkannya untukmu. Sungguh hal yang baik. Sedikit pemikiran. Itu tidak menghormati. Sama-sama, kunjungan Anda. Buat saya merasa, itu adalah kehormatan besar. Hahaha. Saya benar-benar malu. Itu dimaksudkan untuk menjadi. Saya berharap Anda ulang tahun yang baik. Kakek. Ini adalah rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kami. Dekan Wuyan.
Dinwu adalah seorang master kedokteran. Anda dapat mengunjungi. Hari ini adalah pesta ulang tahun saya. Rumput liarlah yang bersinar. Anda juga dari rumah sakit kami. Saya. Mengapa Anda tidak ingat? Ini saya. Ketegangan. Kami, dokter di rumah sakit kami. Oh. Ini kamu, Xiao Zhang. Biasanya, mengenakan jas putih. Berpakaian preman. Saya hampir tidak mengenalinya. Anda mengatakan, ini kakekmu. Bahwa. Dr. Ye. Siapa Anda? Dr. Ye. Maksudmu Ye Chen. Dia adalah sepupu saya. Dia adalah sepupu tuanku. Wu tua. Nanti. Jaga diri Anda. Karena itu, sepupu Ye Divine Doctor. Secara alami, Anda harus lebih merawatnya. Biarkan dia bangun pagi-pagi, kepala dokter. Perawatan. Magang. Apa pendapatmu tentang Ye Chen? Saya harus itu. Orang yang melewati pintu belakang? Dalam 10 tahun. Sepupu saya. Jika Anda dipromosikan, Anda hanya tidak memperlakukan saya sebagai master. Taruh di mata Anda. Menguasai. Saya salah. Saya tahu. Pola Anda sangat tinggi. Saya tidak akan pernah berhasil. Hal-hal yang mempermalukan guru. Benar saja. Mendengar lebih baik daripada melihat sekali. Dr. Ye. Itu benar-benar. Itu bukan suara biasa. Dekan Wu itu. Anak saya selalu bekerja keras. Jangan dengarkan Ye Chen. Dia pasti pantas mendapatkannya. Dokter yang merawat. Iya, dekan. Saya pasti akan bekerja lebih keras. Lihat Anda. Lihat lagi, Dr. Ye. Ranah ideologis ini. Sungguh. Ini sangat berbeda. Ye Chen. Itu adalah bibi keempat yang salah sebelumnya. Bisakah Anda? Ayah. Lihat dia. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Zhang Li adalah sepupunya. Bagaimana dia bisa? Diam. Tidak memalukan. Ibu. Itu semua salahmu. Jika bukan karena Anda sepanjang hari, bandingkan saya dengan Ye Chen. Apakah saya telah menyinggung perasaannya? Aku sangat membencimu. Hai, menguasai. Wu Yan dan aku. Sebelum, selalu mengobrol bersama. Mendesis, kata-kata, Anda memiliki resep rahasia leluhur. Hasil. Dia telah. Hanya penasaran tentang ini, komposisi resep. Mendesis, saya pikir jika saya bisa, dalam kasus produksi massal. Itu saja. Dalam sejarah kedokteran, kemajuan lintas zaman. Itu bisa bermanfaat lebih banyak manusia. Saya tahu, ini adalah resep rahasia keluarga, umumnya, tidak menyebar. Tapi sekarang, tidak kuno. Anda dapat mengajukan paten. Saya akan membeli dengan harga tinggi, hak operasi. Tidak peduli berapa banyak biayanya. Dan saya berjanji, sama sekali tidak letakkan privasi pribadi Anda bocor. Oke, saya setuju. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Kanan, dapat memberikan lebih banyak pasien, meredakan rasa sakit. Dan jika ada paten, TSK itu menghemat banyak masalah. Kemudian lihat, berapa banyak yang sesuai. Sangat mudah untuk berbicara tentang uang. Tapi apa? Kami ingin, kata-kata jelek akan diucapkan terlebih dahulu. Pertama-tama, formulasi obat ini, itu telah hilang untuk waktu yang lama. Anda perlu menganalisisnya sendiri. Kedua, bahkan jika Anda menganalisisnya, itu tidak dapat dijangkau. Seperti sebelumnya, efek magis. Kesimpulannya, jika kalian benar-benar analisis, harga pasar dihargai, tidak boleh melebihi harga jual. Jadikan terjangkau untuk semua orang. Ya. Kami juga berpikir demikian. Membuatnya terjangkau untuk lebih banyak orang. Jika tidak, diproduksi, itu tidak berhasil. Menguasai. Kemudian mengapa Anda mengatakannya sebelumnya? Bahkan jika bahan-bahan resep dianalisis, itu tidak dapat dijangkau. Jenis sebelumnya, efek magis. Karena itu adalah produk yang sistematis. Anda diproduksi secara artifisial. Bagaimana kualitasnya bisa sama? Jaraknya 1000 mil jauhnya. Bahkan jika Anda melakukannya, teliti rumusnya. Ini adalah proses produksi. Juga akan ada penyimpangan dari resep aslinya. Dan obat-obatan dari ratusan tahun yang lalu pasti berbeda. Jadi, jangan mengharapkannya. Ini dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, tapi dibandingkan dengan obat-obatan di pasaran, masih jauh lebih baik. Itu bagus. Kemudian lihat. Berapa banyak yang sesuai. Arti. Beri aku 1 juta saja. Hanya 1 juta. Ini seperti memberikannya. Apa bedanya? Tentu saja, harus ada dividen. Itu pasti. Sama sekali tidak. Biarkan Dr. Ilahiye menderita. Saya tidak menyangka saya masih beruntung dalam hidup ini. Berpartisipasi dalam ini. Penelitian yang membuat zaman. Kehidupan ini. Tidak ada penyesalan. Ye Chen. Mereka semua hilang. Ye Chen. Itu adalah bibi keempat yang salah sebelumnya. Seharusnya tidak. Gunakan Anda untuk memicu ketegangan. Sepupu, saya terlalu sia-sia. Yang ingin aku lakukan hanyalah menghancurkanmu. Tunjukkan diri saya. Saya benar-benar tahu itu salah. Ye Chen, Anda melihat bahwa kerabat ini semua ada di sini. Maafkan saja mereka. Kakek ingin melakukannya. Halaman dan kaligrafi dan lukisan itu. Berikan semuanya padaku. Saya akui saya melakukannya. Tolong kakek Anda. Saya ingin rumah halamannya dan kaligrafi dan lukisannya. Tapi kakekmu.
Dia punya idenya sendiri. Siapa yang dia berikan adalah kebebasannya. Sebagai perbandingan, saya masih menyukainya. Putra saya Zhang Li. Bahkan ada yang lebih menjanjikan. Itu tidak mungkin karena keserakahanku. Menyakitinya. Oke. Itu semua keluarga. Sepupu hanya perlu melakukan pekerjaan dengan baik. Haruskah dipromosikan atau dipromosikan? Saya pasti tidak akan kenakan sepatu kecil untuk Anda. Ye Chen, bibi keempat akan mengirimmu pulang. UPS, tidak, saya punya mobil. Ya Tuhan, Ye Chen. Apa yang Anda katakan benar. Anda benar-benar memiliki puluhan juta mobil mewah. Sepupu. Saya tahu mobil ini. Edisi terbatas di seluruh dunia. Setidaknya 30 juta. Ye Chen, Anda adalah seorang miliarder. Putra. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apakah Anda 1000 hal? Ilegal. Omong kosong apa? Saya tidak melihatnya. Master sekolah kedokteran. Adalah teman Ye Chen. Dan dia juga seorang doktor fisika. Pasti tekan. Uang yang diperoleh dengan cara yang benar. Oh ya, ya. Putra saya Lian, bos rumah tahu segalanya. Anak saya menjanjikan. Ini adalah pemandangan yang akrab. Saya sudah terbiasa. Saya bahkan tidak merasa begitu keren. Sekarang ini adalah pertarungan. Saya tidak akan berpura-pura. Sebenarnya, saya juga memiliki suite. Rumah distrik sekolah bernilai 100 juta. Anda. Siapa yang mau ikut denganku untuk melihatnya? Saya ingin pergi. Saya ingin pergi. Aku pergi. Aku akan pergi. Hai. Anda tidak memiliki mata yang panjang. Apa yang Anda teriakkan? Mengapa Anda menendang mobil saya? UPS. Aku tidak melihatmu menabrak nenek. Bukankah ini terjadi lagi? Merusak mobilku. Apakah Anda tahu berapa banyak yang harus Anda rugi? Selain itu, tahukah Anda berapa biaya mobil saya? Aku tidak akan berbicara omong kosong padamu lagi. Lalu apakah saya menghancurkan tram Anda? Hanya kehilangan uang. Anda menghancurkannya. Mobil saya. Tahukah Anda berapa harganya? Anda. Apa kamu? Kamu. Berapa banyak yang akan saya kompensasi kepada Anda? 1 juta. Barangmu bernilai 1 juta. Apakah Anda menginginkan 20.000 yuan ini? Anggap aku tidak beruntung. Tunggu dan lihat. Aku akan menabrakmu. Aduh. Nenek. Apakah kamu baik-baik saja? Ini adalah masalah dengan kaki tua dan dingin. Sesekali, kakiku selalu sakit. Saya tidak ingin mati. Itu hanya tidak nyaman. Nenek. Di mana Anda tinggal? Aku akan mengirimmu kembali. Itu ada di dalamnya. Oke, tunggu saya. Datang ke nenek. Ayo. Hai. Pemuda. Duduk. Tidak ada nenek. Aku akan mengirimmu ke sini. Saya kembali. Hei, jangan pergi. Anda baru saja melakukannya untuk saya. Begitu banyak uang yang dihabiskan. Aku harus membayarmu kembali. UPS. Tidak perlu nenek. Uang ini, itu bukan apa-apa bagiku. Dan saya tidak bisa terbiasa dengannya. Ini bukan urusan Anda. Ini juga terjadi karena saya. Jangan katakan lagi. Aku akan mengambilkanmu uangnya. Nenek. Saya benar-benar tidak menginginkan uang. Atau. Anda hanya meletakkan beberapa ini. Beri aku sampah. Bagaimana ini bisa bekerja? Itu 20.000 yuan. Nenek. Lihat saya. Ini adalah pemulung sampah. Lihat sampah. Lebih bahagia daripada melihat uang. Tapi. Kalau begitu aku akan membuatkanmu teh. Perjalanan debu. Haha. Selamat kepada tuan rumah. Selesaikan misi pemulung lanjutan. Promosikan Anda ke peringkat Gold Scavenger. Buka keterampilan baru. Segala sesuatu di dunia dapat dikumpulkan. Semua hal di dunia. Tidak ada yang tidak dapat dikumpulkan. Apa artinya? Mendesis. Pemuda itu duduk. Minum teh. Hei, oke. UPS. Bunga. Ah. Wah, jangan menakut-nakuti aku. Ah. Bunga. Aduh. Bertahun-tahun. Ini semua tentang Hua untuk menemaniku. Itu hilang tiba-tiba. Apa yang harus saya lakukan di masa depan? Ada banyak anjing di sekitar sini. Saya hanya takut Hua akan digigit anjing. Jika saya memilikinya, mungkin itu tidak akan mati. Nenek. Kucing ini sudah mati dan tidak bisa dibangkitkan. Atau, Anda pergi mencari kotak besar terlebih dahulu. Mari kita pasang. Tidak. Saya ingin itu lebih bersama saya. Itu lebih dekat dari seorang putra. Tahukah Anda? Itu lebih dekat dari putramu sendiri. Nenek. Saya tahu, saya tahu. Jangan menangis. Anda menangis. Saya merasa tidak nyaman di hati saya. Anda menemukan kotak terlebih dahulu. Pasang. Mungkin masih bisa diselamatkan. Jangan membujukku. Hua sangat mati. Sayangnya. Bagaimana bisa ada keselamatan? Bagaimana jika? Nenek. Anda pergi mencari kotak terlebih dahulu. Percayalah. Tidak apa-apa. Saya akan menemukan kotak yang lebih besar terlebih dahulu. Pasang. Cari sebentar. Kenakan.
Anda datang untuk saya. Semua hal dapat dikumpulkan, keterampilan diaktifkan, diambil. Diperlakukan sebagai keluarga, bangkai hewan yang dikarkas. Hadiah, seekor kucing yang dibangkitkan. Ugh. Bunga. Bunga. Aduh. Wah-wah dibangkitkan. UPS. Pemuda. Saya baru saja mengatakan bahwa kucing ini pasti akan menyelamatkannya. Saya hanya tersedak. Saya benar-benar ingin. Saya mengenali Anda sebagai anak baptis saya. Ya, iya. Anda akan berada di masa depan. Itu ibu baptisku. Aku akan datang menemuimu ketika aku baik-baik saja. Kemudian saya mendapatkannya. Aku akan memberimu beberapa salam. Anda menunggu. Salam. Selamat kepada tuan rumah. Diambil. Terima kasih banyak. Keringkan baterai limbah nenek. Nilai pesona meningkat. Ini. Mengapa tiba-tiba ada satu lagi? Ini sangat berharga. Saya sudah sejak terakhir kali. Setelah mengambil buku kecantikan. Saya juga mengambil banyak kecantikan dan tata rambut. Dan mengambilnya. Buku untuk pakaian yang cocok. Tak satu pun dari mereka menambah pesona. Bagaimana ini mengambil baterai? Pesona Anda mengharukan. Pemulung emas. Untuk sampah untuk kelompok orang yang berbeda. Ada nilai pemulihan yang berbeda. Ketulusan nenek kepadamu. Item yang dapat dilewati, diubah menjadi nilai pesona. Nenek sangat baik padaku. Saya hanya ingin memungut sampah. Aku baru saja membantunya. Ayo. Ini. Ini adalah batu giok hijau. Barang antik tua ini. Itu sepadan. UPS. Hai. Ini asli. Ini adalah gelang giok leluhur keluarga kami. Saya ingin memberikannya kepada menantu perempuan saya. Tapi dia tidak berbakti padaku. Putra. UPS. Lupakan saja. Jangan katakan itu. Daripada memberikannya kepada mereka di masa depan, itu mungkin juga diberikan kepada Anda. Kamu adalah penyelamat Hua-Hua. Tapi ini. Tapi apa itu? Bukankah kamu anak baptisku? Datang dan temui saya sering-seringlah di masa depan. Lebih baik dari apapun. Oke. Datang ke nenek. Kemudian saya akan minjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Beri aku teh yang dibuat nenek saya. Kemudian kembalikan hadiah itu kepada nenek. Ini adalah teh penggantian mulut. Anda harus meminumnya. Oke, saya minum. Hai. Oh, saya Murongki. Kudengar kamu memilikinya. Labu di dinasti Qing. Bisakah Anda membiarkan saya melihat? Dapat. Tapi, ornamen ini milik kakek saya. Saya harus bertanya kepada kakek saya. Oke. Kemudian Anda bertanya. Saya menunggu kabar baik Anda. Oke. Nenek. Aku akan kembali dulu jika ada yang harus kulakukan. Aku akan datang menemuimu ketika aku baik-baik saja. Sangat bagus. Kalau begitu nenek akan mengirimkannya kepadamu. Oke. Hai. Kakinya bagus. Saya merasa energik lagi. Oh, Xiaoye. Lihatlah nenek. Saya mendapat kaki dingin tua ini. Ini bagus. Oh, ini. Oh. Saya merasa seperti itu. 20 tahun lebih muda. Nenek, kalau begitu kamu bisa mengirimkannya kepadaku. Kamu melepaskanku. Kamu membuatku melompat. Cepat dan lihat seseorang melompat dari gedung. Saya akan melompat dari gedung. Kamu membuatku melompat. Kamu membuatku melompat. Bukankah ini Song Qingshu? Dia juga membantuku lusa kemarin. Saya membawa sekantong beras. Saya tidak bisa memikirkannya. Saya tidak bisa memikirkannya. Saya mendengarnya. Dia mengalami depresi berat. Saya pikir itu palsu. Nanti mungkin benar. Saya akan pergi melihatnya. Pergi. Pergi. Jika Anda berani datang lagi, saya langsung melompat. Keluar dari sini. Jangan bersemangat. Jika kamu datang lagi, aku akan segera melompat turun. Jangan bersemangat, jangan bersemangat. Saya tidak akan lulus. Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Saya hidup. Itu tidak masuk akal lagi. Perusahaan kami bangkrut. Saya mungkin juga mati. Tidak, tidak, tidak. Di dunia ini. Ada banyak orang yang merindukanmu. Anda berbohong. Mereka tidak peduli dengan hidup atau mati saya. Lihatlah orang-orang ini di lantai bawah. Mereka menonton lelucon saya. Hei, jangan melompat dari gedung. Jangan melompat dari gedung. Lihat. Masih ada orang yang peduli padamu. Tertipu. Saya tidak mengenalnya sama sekali. Dia peduli tentang kentut. Jangan datang ke sini. Datang lagi. Saya langsung melompat. Hai. Apakah kamu dipanggil Song Qingshu? Yang ada di catatan naga. Oh, dia menjadi tua dan sengsara. Youzi harus menjadi ban serep. Kemudian dia kehilangan ingatannya. Berubah menjadi bodoh. Jangan memprovokasi dia.
Dia memiliki gangguan depresi mayor, hidup tidak berjalan dengan baik, cinta yang hancur. Sekarang, sebuah perusahaan yang akhirnya dibuka, juga bangkrut. Bukankah itu sama seperti sebelum saya? Apa artinya? Oh, saya juga menganggur sebelumnya. Pacar saya juga melarikan diri, dan kemudian saya gagal membayar sewa itu. Tuan tanah mengejarku setiap hari. Dan kemudian saya melakukannya. Ambil sampah setiap hari. Saya bersenang-senang. Sebaiknya aku mati. Jangan melompat. Maukah Anda membujuk mereka? Saya tidak akan membujuk Anda untuk diam. Anda cepat. Jangan membuat masalah. Mengapa kamu sekarat? Mereka juga mendiskriminasi saya karena mengambil kain led. Aku tidak meremehkanmu. Kita semua adalah orang miskin. Hanya saja kamu lebih berani dariku. Saya benar-benar tidak bisa bertahan. Merasa tertekan. Ini sangat menyakitkan. Saya merasa sekarang. Saya tidak memiliki kesenangan dalam hidup. Kemudian Anda mendapatkan depresi. Hilangkan saja. Cara melemparnya. Katakan saja. Jangan tertekan, kirim saya. Anda baru saja datang untuk melihat lelucon saya. Bagaimana ini bisa disampaikan? Katakan sepatah kata saja. Katakan saja jangan tertekan. Beri aku. Hanya kalimat ini. Tidak ada gunanya. UPS, sobat, Anda akan mati. Katakan padaku apa yang salah. Itu tidak akan mencekik Anda. Oke. Saya sudah selesai. Jangan ganggu aku lagi. Ayo cepat pergi. Anda mengatakan. Saya tidak ingin depresi saya. Aku akan memberikannya padamu. Semua hal dapat dikumpulkan, keterampilan diaktifkan. Ambil depresi yang hilang. Peningkatan kecepatan hadiah. Benar saja, saya benar. Tapi yang saya daur ulang adalah depresi. Cara meningkatkan kecepatan saya. Hai, mengapa saya di sini? Hai saya. Mengapa saya bunuh diri dengan melompat dari gedung? Startup gagal. Saya akan mulai bisnis lagi. Bukankah tidak apa-apa? Hidup tak tertahankan. Biarkan itu berlalu. Pengangguran bahkan lebih sederhana. Mengapa Anda ingin mati? Aduh. Aduh. Saya belum makan selama 2 hari terakhir. Aku akan mati. Oh, ini adalah rilis. Saya masih sedikit. Ayo makan. UPS. Oh, itu membuatku takut setengah mati. Mengapa saya harus mati? Saudara laki-laki. Terima kasih. Kamu benar-benar dewa. Hei, ikuti resepmu. Jadi katakanlah. Saya tidak tertekan tiba-tiba. Itu suatu keharusan. Ayo pergi, aku akan mengundangmu makan malam. Hai. Anda tidak perlu makan. Mengapa kamu tidak memberiku sampah? Sampah. Anda adalah 1000 baris cinta dan 1 baris. Oke. Tapi di rumahku, tidak ada sampah. Saya itu. Perusahaan yang telah bangkrut. Ada beberapa. Aku akan membawamu pergi. Perusahaan bangkrut. Mereka yang dapat melunasi hutangnya akan membayar hutangnya. Tidak ada yang menginginkan kain itu tersisa. Anda menginginkannya, ambil saja semuanya. Hai. Perusahaan macam apa yang Anda jalankan? Saya dulu berkecimpung dalam bisnis farmasi. Sekarang terlalu tebal. Ini bukan. Gulung saya ke dalam kebangkrutan. Sayangnya, tidak apa-apa. Saya punya firasat. Anda akan segera kembali. Baiklah, saya akan meminjamkan Anda kata-kata yang baik. Oke, kalau begitu kamu simpan dulu. Saya akan melakukan panggilan telepon terlebih dahulu. Selamat kepada tuan rumah. Pilih seseorang yang benar-benar menghargai Anda. Lukisan lusuh. Hadiahi lukisan otentik dinasti Tang. Hai. Ini adalah karya asli. Sistem ini meningkatkan hadiah nanti. Ini benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Hai. Oh, Xiaoye. Yang Anda tanyakan, apakah kakekmu ada di sana? Aku menunggumu di sini. Saya lupa bertanya. Hai, saya akan memberikannya kepada kakek saya sekarang. Lakukan panggilan telepon. Hei, itu saja. Saya sangat cemas. Di mana Anda? Aku akan menemukanmu. Aku pergi bersamamu untuk menemui kakekmu. Oke. Kemudian saya akan mengirimkan posisi kepada Anda. Hei, oke. Kemudian Anda mengirim saya dengan cepat. UPS. Ini adalah labu porselen terbaik. Ini bahkan lebih berharga daripada hijau kekaisaran. Saya belum pernah melihatnya. Bayi yang baik. Memiliki tinggi nilai koleksi dan nilai budaya. Itu saja, itu harus. Itu saja. Ini tidak langsung. Diadakan kelas dunia. Apakah ada konferensi perhiasan? Para peserta semuanya adalah selebriti dari seluruh dunia, kolektor top di berbagai negara. Akan membawa perhiasan mereka. Pergi ke kompetisi. Saya juga ada dalam daftar undangan. Anda bertaruh padanya. Ratusan juta master hijau kekaisaran. Tidak akan ada koleksi. Saya punya beberapa. Barang koleksi yang bagus. Tapi ini kelas dunia. Kompetisi perhiasan. Itu pasti. Ada hal-hal baik untuk dibawa keluar. Anda seperti beberapa ratus karat. Jenis berlian yang. Itu tidak bisa masuk ke mata orang lain sama sekali. Anda ingin memenangkan permainan ini. Harus terbaik.
Porselen ini menjadi sempurna dalam keahlian. Ini adalah kesempatan untuk menang. Itulah yang saya katakan. Mendesis. Acara ini sangat cocok untuk diikutsertakan. Tapi mengapa kita harus mengatakannya? Hal yang sangat berharga. Saya akan meminjamkan Anda ke pameran. Saya tidak setuju. Harta karun ini bukan baginya untuk mengeluarkannya. Pergi untuk pamer. UPS. Saya tidak melakukan ini untuk wajah saya. Jika saya melakukannya untuk wajah saya belum pensiun selama bertahun-tahun. Itu sebabnya saya melakukannya kali ini. Berjuang untuk napas Anda. Karena di balik pameran ini mewakili negara. Apa wajah yang hilang? Biarkan negara kehilangan muka. Bukankah itu? Lalu saya melihat. Saya ingin meminjamkannya kepada Anda. Jika demikian, saya juga akan melakukannya. Baik, bagus, hebat, hebat. UPS. Tapi saya tidak menggunakannya dengan sia-sia. Saya menyewa. Berikan uang. Sewa 10 juta untuk 3 hari. Jika Anda melakukannya, ada persyaratan lain. Juga dapat diusulkan. Kemudian jika saya mau. Bagaimana dengan keterampilan batu judi Anda? Anda mengatakan itu adalah batu judi. Saya pikir Anda cukup pandai dalam hal itu. Anda sangat pandai dalam hal itu. Saya adalah kucing buta yang memukul tikus mati. Saya tidak mengerti. Ini adalah sisi saya. Saya tidak pernah menerima magang. Dulu saya takut. Dia mengajar murid-muridnya, guru kelaparan sampai mati. Hahaha. Hanya saja, sekarang saya tidak memiliki kesempatan ini. Aku telah membawamu sebagai murid. Terlalu lambat untuk belajar dari seorang guru. Saya masih harus mengambil kain led. Hei, izinkan saya bertanya pada Anda, apakah Anda masih berjudi pada batu? Batu judi? Jangan berjudi. Gunung itu sudah lama ditutup. Kalau begitu kamu bisa memberikannya padaku. Saya tidak ingin sewa Anda. Di masa depan, Anda dapat menyewanya kapan saja. Mengirim Anda. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Anda hanya perlu mengatakannya dengan tulus. Anda tidak ingin keterampilan batu judi Anda. Berikan saja padaku. Kamu kemarin malam. Saya begadang dan tidak bangun. Omong kosong apa? Tidak ada omong kosong. Jika Anda tidak tulus, omong kosong. Itu pasti tidak akan berhasil. Tetapi ketika Anda tulus, dia pasti akan melakukannya. Keterampilan perjudian batu saya hilang. Memberikannya kepada Ye Chen. Selamat kepada tuan rumah. Ambil keahlian Raja Batu Judi. Hadiahkan mata perspektif. Buka saja matamu diam-diam. Anda dapat mengaktifkan keterampilan perspektif. Mata perspektif. Tapi saya memimpikannya. Keterampilan magis. Apa yang Anda katakan? Apakah kamu demam? Apa yang harus dikatakan tentang mata perspektif? Kakek, saya pergi terlebih dahulu. Itu saja. Setelah makan lalu pergi. Anak ini. Dia berlari sangat cepat. Kunci saya. Saya ingat meletakkannya di tubuh saya. Bukankah seharusnya dilupakan di rumah? Buka mata Anda. Tebak siapa saya? UPS. Liwan, jangan membuat masalah. Mendesis. Apa yang salah? Mendesis. Mengapa Anda tidak memakai pakaian? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Saya ini. Saya memakai rok. UPS. Jangan berbalik. Mimisan keluar. Hei, saya punya kuncinya. Ini milikmu. Ini milikku. Saya akan mengambilnya sekarang. Hai. Sudah larut. Tidak bisakah kamu mengambilnya besok? Aduh. Di mana saya bisa tidur tanpa kunci? Saya tidak membawa ID saya. Saya tidak punya tempat untuk tidur. Anda hanya bisa tidur di jalan. Pergi ke rumah saya. Ini tidak baik. UPS. Aku pacarmu. Pergi ke rumah saya. Apa yang buruk? Oke. Kalau begitu aku akan meminjam rumahmu. Hai guru. Bahan pil Huiyuan. Sudah dianalisis. Sampel juga dibuat. Meskipun tidak sebagus, efek obat aslinya bagus. Tetapi uji klinis, mengobati kondisi secara efektif. Ini benar-benar hebat. Bagus. Kemudian kita bisa langsung ke pabrikan. Produksi massal. Mendesis. Adapun sisi distribusi. Hai, saya punya teman, namanya Song Qingshu. Kota kami. Biarkan dia menjadi agen eksklusif. Yah, bagus, bagus. Dengarkan master. Nomor telepon siapa? Siapa yang menelepon Anda? Saya akan pergi hari ini. Pasar Giok. Kemudian beberapa saat kemudian pergi ke rumah teman untuk mengambil kuncinya. Bahwa saya tidak punya kelas hari ini. Atau, ayo pergi bersamamu. Oke. Ini saya. Diberikan oleh nenek baptis. Dia bilang dia akan menyerahkannya padanya. Cucu menantu perempuannya. Ini dia. Sungguh. Bagus. Aku sangat menyukaimu. Tidak baik. Penyakit akibat kerja dilakukan lagi. Apa yang salah? Anda tidak akan. Saya ingin mengambil sampah lagi. Bisakah saya mengambilnya? Tempat sampah Anda. Iya. Ambil. Lalu saya. Ayo mandi dulu.
Selamat kepada tuan rumah. Pilih wanita yang benar-benar mencintaimu. T-shirt lama. Hadiahi kesejukan musim panas. Set kasual. Saya tidak tahu apa efeknya. Panas. Mengapa kamu tidak berkeringat? Kakak pada dasarnya tidak takut panas. Keren. Aku ingin memelukmu. Hari ini sangat panas. Untuk apa Anda meminta saya untuk menarik gerobak? Ini. Ini dan ini. Saya menginginkannya. Membeli semuanya. Oke. Jangan takut kehilangan uang. Ini terlihat seperti pemula. Kehilangan sejumlah uang. Dia tidak merasa tertekan. Mendesis. Adalah khawatir tentang uang? Jika Anda tidak punya cukup uang, saya akan menebusnya untuk Anda. Hai 198. Ini bukan tentang uang. Ini stan ini. Itu semua memo. Saya tidak memiliki penglihatan. Jangan bicara omong kosong di sini. Anda tidak membelinya. Yang lain masih membelinya. Bos. 198. Itu hanya beberapa pecahan dari tahun 1981. Artinya, lapisan kulit 198. Jual ke siapapun yang mengadu. Anda menemukan kesalahan, bukan? Anda memperlakukan saya sebagai seorang vegetarian. Saya bercanda. Jangan serius. Katakan. Ini bermanfaat. Itu semua memo. Dia bisa keluar dari memo secara sekilas. Lihat batu giok. Ini adalah mata yang berapi-api. Lebih kuat dari Murongki. Ini sangat ilahi. Mengapa saya tidak percaya? Dia hanya berjalan-jalan dan memperhatikan bunga-bunga dengan santai di Raba. Dia bisa pilih begitu banyak tanaman hijau. Ini. Saya juga tidak tahu. Bagaimana menurut Anda? Hai. Saya percaya itu. Saya harus mempercayainya. Oke. Hanya dengan kata-kata Anda. Potong batu-batu itu. Itu semua milikmu. Terima kasih. Saya akan membukanya. Hei. Wah. Saya benar-benar memukul semuanya. Itu masih semuanya. Giok yang bagus di atas kaca. Sungguh manusia dewa. Saya tahu. Ikuti bos Ye. Anda tidak bisa salah, Ye Chen. Anda luar biasa. Hai. Bukan apa-apa. Persidangan berakhir. Kembali makan. Ya. Kuncinya ada di sini. Ini pacarmu. Dia cukup cantik. Pekerjaan seperti apa yang Anda lakukan? Mahasiswa. Aduh. Aku tidak bisa mengatakannya, saudara. Anda membersihkan kain lab. Saya benar-benar dapat menemukan pacar mahasiswa. Aduh. Saya benar-benar berpikir demikian. Saya bodoh untuk hidup dan mati. Anda bisa melakukannya. Saya juga bisa melakukannya. Faktanya, dia bukan juga seorang mahasiswa. Dia adalah mahasiswa PhD. Dokter. Sapi wow. Saya tiba-tiba merasa lagi. Saya tidak bisa. Saya. Alangkah baiknya punya pacar. Tidak ada. Saya bilang Anda bisa. Anda pasti bisa. Sebelum. Aku mencarimu. Masalah agensi eksklusif. Agen eksklusif yang luar biasa. Bagaimana dengan benda ini? Ini cerita yang panjang. Mengapa kita tidak masuk dan berbicara? Aduh. Silahkan. Begitulah. Benar-benar ada obat ajaib seperti itu. Itulah yang sebenarnya. Penyakit apapun dapat disembuhkan. Tentu saja. Dan, Tuan Ouyang Nan. Dan Dekan Wuyan. Semuanya terlibat. Wah. Anda benar-benar mengenal mereka. Keduanya sama-sama raksasa di dunia medis. Bagaimana Anda mengenal mereka? Bukan hanya mengetahui. Saya sangat akrab dengan mereka berdua. Kali ini Anda dapat yakin. Yakinlah. Itu harus lega. Bahkan jika tidak ada keduanya, kamu menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa mempercayaimu. Apa? Anda menyelamatkan hidupnya. Ye Chen tidak memberitahumu. Dia menyelamatkanku sekali. Itu juga ada di berita. Semuanya online. Hei, tunggu. Aku akan menemukannya untukmu. Anda lihat. Kemarin hanya satu. Sedikit berita di sudut. Hai, Anda melihat bahwa itu sedang dalam pencarian panas hari ini. Oh, ada lebih dari satu. Anda lihat, benar-benar ada beberapa pencarian panas. Mendesis. Setiap entry berbeda. Wah. Berani. Berani menyelamatkan gangguan depresi mayor. Warga yang antusias. Itu sebenarnya orang kaya yang tersembunyi. Ini memiliki total 35 juta dolar. Terbatas di seluruh dunia. Mobil mewah memungut sampah 1981. Aduh. Dia juga menerima gelar PhD dalam fisika tendangan otak. Juara kickboxing. Tunggu sebentar. Baru saja menyikat yang lain. Oh. Ayo pergi ke pasar giok di pagi hari. Itu terungkap. 15 menit. Dibeli 129 potong batu giok. Potong semua hijau di tempat. Hasilkan 80 juta darah. Ya Tuhan. Ini luar biasa. Meskipun sebelum ada beberapa berita kecil. Tapi kali ini terungkap.
Apakah itu akan terjadi? Aduh, cepat lihat. Pesan baru lainnya diposting. Dokter Ilahi Ouyang dan Dekan Wuyan. Terima kasih publik kepada Ye Chen. Dia juga berkata Ye Chen, dia adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Berbagai produk telah dikembangkan, dapat diobati, obat khusus untuk berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan itu akan segera diproduksi. Hei, Anda mengatakan, apakah kamu yang membiarkanku melakukannya? Agen, bagaimana dengan pil Huiyuan? Berita ini datang bersama-sama. Itu tidak baik. Saya akan melihatnya. Aduh. Ada begitu banyak reporter di luar. Mereka benar-benar mengejar di sini. Para jurnalis ini diperkirakan berasal dari Pasar Batu Giok mengejarnya. Apa yang harus dilakukan? Tidak apa-apa untuk takut pada apapun. Bukankah itu hanya seorang reporter? Itu bukan binatang banjir. Pergi. Hai. Penyakit akibat kerja telah dilakukan lagi. Perkuat keterampilan untuk memulai. Ambil payung yang rusak. Payung konsep hadiah. Apa arti konsep payung? Payung konsep dapat melindungi tuan rumah, tidak tunduk pada fisika apapun, dan cedera non-fisik. Bacakan saja payung dalam diam. Ye Chen. Apa yang Anda bicarakan? Hai. Aku akan memberitahumu di lantai bawah. Hai. Hai. Aha. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Ye Chen, bagaimana Anda melakukannya? Batu judi semuanya ada di tengah. Itu. Tuan Murong mengajarinya dengan baik. Kata Anda, mungkinkah itu tiket senilai ratusan juta hijau kekaisaran? Bacakan Guinness Book of Records. Direkam. Tuan Murongki. Ah iya. Tuan Murongki. Hari ini dengan harta karun Giok, terburu-buru ke luar negeri, pergi ke yang pribadi, pameran internasional. Bolehkah saya tahu, harta mana yang dia bawa? Saya tahu. Saya tidak akan memberitahu Anda. Ini sangat aneh. Mengapa jantung saya berdetak begitu cepat? Saya selalu merasa bahwa Ye Chen ada di dalamnya. Itu memancarkan pesona. Saya tidak bisa tidak merasakan jantung saya berdebar kencang. Tuan Ye Chen, silakan jawab pertanyaan saya. Tuan Ye Chen, Anda belum selesai menjawab pertanyaan Anda. Buka payung. Saya minta maaf. Saya hanya pingsan. Tuan Ye Chen, jangan kaget. Silakan naik bus. Bagaimana saya tiba-tiba menjadi sangat tidak profesional? Bagaimana saya bisa untuk mendapatkan berita? Dia mengabaikannya. Keinginan orang yang diwawancarai. Seharusnya tidak.